ArcID ini mirip sama kalau kita mempelajari arsitektur gitu. Arsitektur tuh nggak cukup hanya dilihat dari buku atau ditonton dari video YouTube atau apapun, tapi betul-betul harus dirasakan, dialami, di experience gitu. Jadi kita harus masuk ke dalam, menyentuh. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai event yang kita tunggu-tunggu, yaitu ArcID 2023 Identitas. Seperti itu. Sekarang saatnya saya menyapa para narasumber kita yang sudah hadir. Saya akan bersapa pertama di sini ada Pak Firman Herwanto sebagai Program Director ArcID 2023. Selamat siang Pak Firman. Halo, selamat siang Mbak Linda. Selamat siang rekan-rekan semua. Dan yang berikutnya di sini ada Ibu Wendy Juhara sebagai kurator di ArcID 2023. Selamat siang Bu Wendy. Selamat siang. Lalu berikutnya kita juga kehadiran Pak Dani Hermawan sebagai BIM Adoption 101 Steering Committee. Selamat siang Pak Dani. Ya, selamat siang Mbak Lisa. Selamat siang. Selamat siang. Dan yang berikutnya ada Pak Lim Mansulin sebagai Wonders of Weaving BioLiving Creative Director. Selamat siang Pak Lim. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga terakhir nanti akan ada Pak Alvar Mentana sebagai Steering Committee untuk conference di ArcID 2023. Seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai sesi diskusinya ke Pak Firman, karena udah banyak yang saya mau tanyain, mungkin saya izin untuk share untuk video mengenai ArcID ya Pak Firman dulu ya. Wendy Juhara dari Juhara Identitas Juhara. Saya adalah kurator ArcID 2023. Kita akan berusaha memberi kesempatan kepada teman-teman arsitek praktisi untuk menunjukkan karya-karya mereka. Juga tentunya kita bisa bertukar pikiran tentang material bahan bangunan terbaru ataupun teknologi terbaru dalam metode konstruksi. Kemudian juga dari pihak perguruan tinggi, sekolah-sekolah arsitektur yang bisa menunjukkan ide-ide penelitian mereka yang menarik. Saya harapkan para teman-teman produsen bahan bangunan dan peralatan lainnya dalam konstruksi arsitektur bisa ikut berpartisipasi dalam acara ArcID ini. Semoga kita dapat bertemu dan bertukar pikiran dalam memajukan dan mencari inovasi dalam konstruksi bangunan arsitektur Indonesia. Saya Maria Rosantina, saya adalah kurator ArcID 2023. Adalah baik jika arsitek dan pelaku industri konstruksi ini bertemu karena dua subjek ini bisa saling berkomunikasi dan memahami apa kebutuhan masing-masing. Goalnya adalah ya kemajuan desain itu sendiri dan juga kemajuan produk, di mana produk konstruksi ini adalah mendukung terjadinya sebuah desain yang baik. Dunia telah menanti kita untuk bergerak aktif kembali. Mari berpartisipasi dan berperan aktif dalam ArcID 2023. ArcID adalah acara tahunan yang ditunggu-tunggu oleh arsitek dan pelaku industri di Indonesia. Acara yang sangat menarik karena di situ juga ditampilkan booth-booth yang merupakan kolaborasi antara brand dan para arsitek yang ada di Indonesia. Arsitek juga bisa berkumpul, bertemu dan berdiskusi serta berkolaborasi di acara ini. Baik, nah kita langsung aja nih nanya ke Pak Firman sebagai Program Director. Nah di sini apa nih Pak Firman yang disajikan di ArcID 2023? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Aziza. Mbak Aziza, sorry. ArcID 2023 sekarang memang kita punya ArcID ini rangkaian acara tahunan ya sebenarnya dari IAI bekerjasama dengan CIS. Jadi kita punya ada acara yang rutin gitu ya. Selain itu kita juga punya beberapa side events yang nggak kalah menarik gitu. Nah acara rutin kita biasanya untuk ArcID ini adalah highlightnya tentu ada di pamerannya karena kita tadi seperti di video tadi ya diperlihatkan bahwa ini adalah showcasing. Kita sebutnya pameran arsitektur. Jadi bukan pameran sekedar pameran bahan bangunan, tapi arsitektur. Kenapa arsitektur? Karena di sini yang objeknya adalah sudah berbentuk ruang arsitektur gitu. Jadi stand-stand pameran ini pun dikolaborasikan antara brand, exhibitor brand dengan arsitek gitu. Jadi nanti uniknya adalah di situ. Dan
salah satu yang membuat ArsID ini ambience-nya berbeda adalah nanti kalau teman-teman datang ya, bisa dibandingkan dengan pameran lain. Kalau kita datang itu biasanya ke hall pameran itu terang benderang gitu. Tapi kalau ArsID beda gitu. Karena stand pamerannya muncul dengan tata cahayanya masing-masing. Jadi memang meng-highlight satu poin uniknya mereka masing-masing, sehingga secara keseluruhan ambience pamerannya pun berbeda, lebih seru lah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu punya acara conference, international conference, dan di sini di tahun ini kita coba undang beberapa pembicara yang seru-seru juga, yang dari dari regional, dari internasional maupun dari yang lokal. Mereka semua ini akan membahas tema yang disusun oleh tim kurator kita. Ada Mbak Wendy, Mbak Maria, dan Mas Andi Rahman tadi ya. Mereka akan membahas topik-topik terkait identitas nanti konteksnya ya. Kemudian yang selanjutnya event yang seru juga adalah Talk Series. Talk Series ini adalah event di mana beberapa pembicara atau narasumber berbicara langsung kepada publik di satu section area, namanya kita sebut alun-alun ya. Kita sebut alun-alun karena memang di area pameran itu kita sediakan area tengahnya khusus untuk interaksi dengan publik. Jadi siapapun yang datang bisa mendengar beberapa paparan dari teman-teman narasumber ya, dengan topik yang berbeda-beda. Sejauh ini kita ada 7 sesi yang berbeda terbagi dalam 4 hari gitu. 7 sesi ini akan berbicara banyak hal, mulai dari masalah green building, kemudian masalah kita juga berbicara dengan banyak asosiasi dari, kita sebutnya Four Nations ya, karena kita bekerja sama juga dengan asosiasi dari Singapura, dari Malaysia maupun Thailand. Mereka juga akan ada sharing session di sana. Kemudian yang nggak kalah seru juga adalah BIM Adoption. Tahun ini agak unik juga karena nanti Mas Dhani bisa jelasin lebih lanjut lah, lebih detail ya. Tapi intinya adalah kita bikin satu workshop 2 hari yang bisa diikuti oleh teman-teman dari praktisi, dari arsitek maupun yang mereka punya ketertarikan dalam menambah skillnya untuk BIM ya, Building Information Modeling. Kayaknya itu sekarang jadi satu tools yang akan lebih sering berhubungan dengan praktek kita sehari-hari sebagai arsitek nantinya. Kemudian beberapa acara lain lah, rasanya mungkin yang acara diskusi-diskusi maupun karena kita ini adalah acara asosiasi, kita juga ada sifatnya rapat internal untuk asosiasi profesi kita. Lalu kemudian ada beberapa booth-booth yang nantinya akan menjelaskan banyak hal tentang profesi. Jadi banyak juga teman-teman di sini yang arsitek yang mungkin yang baru fresh graduate atau mungkin baru berpraktek 1-2 tahun, tapi dia ingin tahu lebih banyak tentang profesi kita, bagaimana alur resminya kita dulu sebelum berprofesi seperti apa, nanti bisa ditanya juga di acara ArsID. Mungkin sekilasnya begitu Mbak Siza. Kayak udah banyak program-program menariknya nih Pak. Ya. Oke, mungkin saya mau ikutan nimbrung juga Mbak Siza. Halo Pak Firman. Halo Mas Bayu. Pak Firman juga sempat sampaikan bahwa acara ini kan acara asosiasi Pak. Gitu. Nah kita tahu IAI ini salah satu asosiasi, bukan salah satu ya, Asosiasi Arsitek Indonesia. Yang dimana kan acara ini mungkin juga akan berkolaborasi dengan IAI daerah lain. Nah, sejauh ini akan adakah pavilion atau booth dari IAI daerah gitu Pak yang akan berkontribusi atau mereka akan menampilkan karya-karyanya di ArsID nanti Pak? Yes, mungkin agak berbeda Mas Bayu dengan ArsID tahun lalu ya. ArsID tahun lalu itu di bulan Juli sebenarnya, bulan Juli tahun 2022. Jadi kurang lebih 8 bulan sebelum acara kita sekarang. Ya, itu persiapan yang sangat seru lah ya, seru tanda kutip karena persiapan acara besar dalam kurun waktu kurang dari 8 bulan kayaknya memang butuh effort yang lumayan gitu ya. Nah kita juga memperhatikan ada beberapa kesulitan lah apabila memang kita ingin menjalankan konsep yang serupa dengan tahun lalu. Tapi semangatnya adalah ArsID ini adalah acara nasional gitu. Jadi gaungnya kita berharap bahwa gaungnya pun sifatnya nasional, tidak terbatas di ASBSD saja gitu. Nah, kami kemudian berpikir bagaimana jika kita memberdayakan
ya semenjak pandemi ini kan media melalui Zoom atau kemudian conference online seperti ini kan juga mulai ini ya, sudah mulai jamak diterapkan di banyak daerah. Jadi kita coba kolaborasikan dengan IAI provinsi serta perguruan tinggi di berbagai provinsi di Indonesia. Akan ada paket untuk mereka bisa relay acara kita secara live. Jadi mereka yang di daerah pun bisa tetap mengikuti acara ArsID ini secara bersamaan gitu ya, secara live ya. Dan di acara conference nanti tentunya kita juga siapkan media di mana mereka bisa tanya jawab ya dengan para narasumber, sehingga harapan kami sih informasinya tetap bisa tersampaikan secara nasional gitu. Mungkin gitu Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Firman. Nah, saya mau nanya nih Pak Firman, karena menarik di ARSID 2023 ini temanya identitas. Apa maksud dibalik tema pemilihan tema identitas ini sendiri, Pak Firman? Ya. Ini banyak yang tanya-tanya nih Pak. Iya, iya. Kemarin saya pasang status itu di WA status dan di Instagram, banyak yang nyangka saya lagi marah sama orang, Pak. Dikira polisi ya, nanya identitasnya mana gitu. Iya, kita sebenarnya uniknya di sini kalau kita tulis identitasnya nggak berhenti di identitasnya, tapi ada tanda tanyanya itu. Tanda tanyanya itu jadi penting gitu dalam mengangkat tema kali ini. Tapi mungkin nanti lebih jelasnya saya rasa Mbak Wendy, Mbak Maria, Mas Andi pasti lebih seru lah membahasnya itu. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat adalah tiap tahun memang kita akan mencoba mengangkat tema yang kita anggap sentral ya, yang kita anggap mungkin masih relevan gitu untuk arsitektur di Indonesia terutama. Ya kebetulan tema ini digodok oleh tim kurator yang kemudian keluar dengan gagasan bagaimana bila kita mengangkat tema identitas. Ya, akhirnya kemudian pun nanti dari tema ini kita coba terjemahkan ke beberapa program turunan, termasuk tadi conference, talk series dan sebagainya yang mendukung tema besar tersebut. Mungkin gitu ya, kurang lebih basis saya. Kalau saya nanti jelasin nanti Mbak Wendy ini nanti. Ceritanya biar seru, lebih seru. Nah, ini mungkin ini yang relate dengan katalog pro nih Pak Firman. Kita tuh penasaran gitu, karena ini adalah program event yang tidak hanya memperlihatkan material gitu, tapi gimana caranya teman-teman supplier atau vendor material ini bisa berkolaborasi dengan praktisi seperti arsitek. Nah ini saya mau tanya, berapa banyak sih Pak arsitek dan produk supplier yang ikut berpartisipasi di ARSID di 2023 nanti Pak? Kita itu maaf saya belum update lagi yang terakhir berapa, tapi kita ada sekitar hampir 200 unit ya untuk booth ya. Kalau tahun lalu pertama kali penyelenggaraan di 2020 itu kita ambil satu hall di ISBSD karena waktu itu kan baru permulaan ya, baru membuka pertama kali dengan konsep yang berbeda gitu. Lalu di tahun 2022 kemarin setelah pandemi, di saat PPKM mulai melunak, kita beranikan diri untuk mulai pertama kali lagi untuk pameran di Juli kemarin. Kita ambil satu setengah hall ya, satu setengah hall. Maaf, 2020 itu setengah hall. Kemudian 2022 kemarin satu hall besar, satu hall penuh. Baru kemudian tahun 2022 ini kita ambil satu setengah hall. Jadi memang ada peningkatan selalu tiap tahun gitu dengan jumlah peserta pameran yang bertambah positif ya kalau dari kacamata tersebut ya. Jadi betul bahwa animonya nambah terus nih Mas Bayu, nambah terus. Tapi kita ngelihatnya gini, karena kalau pameran bahan bangunan itu orang mungkin jamak ya, orang datang melihat oke, ini bahannya ini bisa dipakai di rumah seperti ini. Tapi ketika kita usulkan konsep ARSID ini, kita sebenarnya juga men-challenge para brand tersebut. Sebenarnya brand kalian, produk kalian ini bisa di-extend sampai seberapa jauh sih? Extend itu dalam pengertian ada hal-hal atau ada satu kualitas tertentu yang mungkin sebelumnya nggak kelihatan gitu, bahkan dari pemilik brandnya itu sendiri gitu. Kayak mungkin yang di tahun lalu yang seru kan ada satu tangki air itu ya dari Penguin itu kemudian yang diubah menjadi jadi ruangan, bahkan bisa jadi galeri, bahkan bisa jadi unit hotel gitu, unit penginapan maksudnya ya. Dari hal sederhana seperti itu sebenarnya ini yang kita coba promosikan, bahwa sebenarnya dengan bermitra dengan kami di ARSID ini sebenarnya produk-produk itu justru bisa kita highlight value-nya ya, added value-nya mereka apa yang kemudian bisa kita sampaikan juga kepada publik.
ini pameran kita juga didukung sama arsitek-arsitek yang memang juga memiliki kualitas tertentu gitu ya dari anggota-anggota kami yang sudah terpilih, sehingga para brand exhibitor pun harusnya nanti merasa lebih nyaman ya bahwa pameran kita di stand-stand pameran mereka didesain, kemudian di highlight betul gitu keunikan dari masing-masing materialnya. Harapan kami sih makin banyak yang happy ya dengan pendekatan itu, pengunjungnya maupun eksibitornya gitu. Terus sih Pak, karena ini udah pasti kan karena berkolaborasi dengan praktisi atau arsitek, pasti desain-desain dari booth-nya akan sangat unik-unik nih Pak ya. Ya, betul-betul. Nah, tadi Pak Firman juga sempat nge-singgung sedikit pengunjung. Kira-kira target tahun ini yang AKID inginkan, yang ingin dicapai itu apa sih Pak? Mengenai pengunjung, exhibitor, atau mungkin silakan yang lain. Yes. Pengunjung kita yang lalu di 2020 tuh di kisaran 8.000 ya. 8.500 kurang lebih ya. Kemudian di tahun 2002 kemarin pas setelah selesai pandemi, setelah pelonggaran PPKM itu kita adakan, kita sebenarnya agak ketar-ketir juga ketika itu karena kita baru positif tuh sekitar bulan Maret April gitu ya. Lalu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti cuma 5 bulan untuk kita persiapkan buat running, dan itu alhamdulillah pengunjungnya sampai 12.300 gitu. Wow. Jadi naik sekitar 50% ya, 50% lebih dari yang tahun sebelumnya. Padahal itu di dalam persiapan yang dan sosialisasi yang mungkin lebih terbatas waktunya gitu. Nah, kembali di tahun ini kami melihat mungkin kita coba dari 12.000 kalau bisa kita nyampe ke 15.000, kita sudah cukup happy sebenarnya ya. Tapi meskipun demikian kita tetap melihat harusnya sih potensinya bisa lebih dari itu gitu ya. Satu hal lagi sebenarnya perlu saya sampaikan adalah ketika jadi kita ini dalam menyelenggarakan ArtsID, kita selalu ada koordinasi dengan, kita sebutnya Four Nations itu ya. Kita punya hubungan inilah spesial lah ya dengan 4 negara ini, antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan jadwal masing-masing. Kapan mereka punya event besar sejenis, sehingga kita tidak saling mengganggu. Nah, kebetulan Indonesia itu mendapat jatah pertama kali. Jadi pembuka tahun itu pamerannya Indonesia, yaitu di ArtsID. Nah, itu selalu di bulan Februari atau Maret. Nah, kemarin kita karena kemarin pandemi, jadi mundur kita ke bulan Juli. Nah, bulan Juli itu sebenarnya kita berbentrokan dengan Malaysia, karena Malaysia juga eventnya selalu bulan Juli. Nah, itu jadi unik lah kemarin. Jadi kita habis ke Malaysia, kita bagian ArtsID lagi. Tapi kemudian kita karena kita menghargai teman-teman kita di negara-negara lain tersebut, kita coba kembalikan lagi ke ke bulan Maret ya. Nah, tapi mungkin tahun depan karena bulan Maret sudah masuk masa Lebaran dan puasa ya, jadi kemungkinan bakal maju lagi ke Februari. Persiapan makin singkat lagi. Makin singkat. Tapi gitulah serunya. Jadi salah satu keuntungannya adalah ArtsID ini selalu sebagai pembuka tahun. Jadi kita we set up the bar bahwa kita ArtsID ini adalah pameran arsitektur yang menjadi pembuka tahun gitu buat teman-teman para eksibitor maupun arsitek praktisi ya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya untuk Pak Firman. Pak, sebagai program director atau ketua panitia lah ya di ArtsID ini, salah satu tugasnya Pak Firman adalah menentukan kurator. Nah, kita sangat tahu 2 tahun ArtsID berjalan, itu pasti akan ada kurator-kurator yang mengkurasi dari sisi desain, dari sisi siapa yang nanti akan berkolaborasi dengan supplier dan sebagainya. Nah, di sini kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah lihat, kita sudah ada kehadiran Bu Wendy, terus juga di sini ada Mas Andi dan juga Bu Maria gitu. Nah, apa pertimbangan akhirnya Pak Firman dan tim dari ArtsID menentukan ibu-ibu dan Mas ini ya kita udah kenal secara nasional gitu ya, akhirnya sebagai kurator di ArtsID 2023, Pak? Ya, ya salah satu pertimbangan tentunya tadi Mas Bayu saya sampaikan, antara rentang waktu Juli ke Februari itu bukan perkara lama gitu ya, itu waktunya sangat singkat. Jadi karena kebetulan meskipun ini nasional, tapi base kantor kita kan rata-rata di Jakarta. Begitu ya, meskipun termasuk kantor sekretariat kita ada di Jakarta. Jadi kita melihat koordinasi yang paling cepat dan paling memungkinkan tentunya adalah bila kita bekerja sama, berkolaborasi dengan kurator-kurator yang memang domisilinya ada di Jabodetabek gitu. Dari sekian nama yang masuk, ketika itu kita mencoba mencari satu orang dulu gitu ya, main kurator gitu, yang kami melihat sebenarnya
ada di diri Bu Wendy Juhara. Kebetulan suami Bu Wendy dulu almarhum Mas Juhara, ketua umum kita, juga sebagai inisiator RSID yang pertama tahun 2020, pencetus. Jadi mungkin ini sebagai satu event setelah pandemi gitu, ada satu keterikatan gitu ya, yang kita bisa, satu benang merah yang kita coba angkat kembali. RSID ini bangkit lagi loh, kita punya sesuatu yang seru lagi gitu buat beberapa tahun ke depan gitu. Nah, kemudian dari Mbak Wendy muncul, setelah kita diskusikan dengan beliau, muncul nama Mbak Maria. Lalu kita juga mengusulkan ini harus ada teman-teman dari timur nih yang kita bisa ajak join gitu. Akhirnya muncullah nama Mas Andi Rahman, dan kita ngelihat ketiga serangkai ini kayaknya pun selain punya sepak terjang praktek arsitektur yang cukup keren-keren gitu ya, Mas Andi terutama sosial media juga inilah seru lah ya gitu ya. Jagoannya Surabaya tuh Pak. Jagoannya Jawa Timur nih. Gitu. Jawa Timur. Nah, terus kita ngelihat juga salah satu yang menarik, data dari 2022 kemarin kan respon dari sosial media, karena itu yang membuat acara RSID kita kemarin cukup heboh lah gitu ya, cukup sukses. Jadi kita berharap dari ketiga teman-teman kurator ini juga bisa sama-sama memajukan RSID kita dalam waktu yang cukup singkat. Mohon maaf Mbak Wendy, Mbak Maria, Mas Adi udah direpotin banget ini, dalam waktu yang sangat singkat. Kita sama-sama deh kita sukseskan acara RSID. Wah, amin. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana dan sukses. Kalau saya itu sukses sih Pak, gitu, karena thank you Mas luar tuh lumayan hype Pak. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Firman. Jangan kemana-mana dulu Pak Firman. Sekarang saya ingin menyapa sang kurator yang terpilih. Ini salah satu dari 3 kurator ya, akhirnya bisa ngobrol bareng sama kita. Kita kehadiran siapa aja? Ada Bu Wendy Juhara di sini sebagai kurator. Selamat siang Bu Wendy. Selamat siang Bu Wendy. Selamat siang Mbak Ziza, Mas Bayu. Siang Bu. Dan nah ini Bu, yang saya mau tanyakan, bagaimana ketika awalnya ditentukan oleh tim dari RSID, Bu Wendy sebagai kurator nih Bu di RSID 2023. Bagaimana tanggung jawabnya? Cukup besar soalnya Bu ya. Sebagai kurator harus mengkurasi banyak karya seperti itu, dan harus menyesuaikan karya-karya itu benar-benar sesuai dengan tema atau jalur yang disiapkan oleh tim RSID. Silakan Bu. Ya baik, waktu Mas Firman menghubungi saya waktu itu kebetulan kan kita waktu pandemi itu kayak irama kerjanya berkurang ya. Pelan, lagi banyak nganggurnya, terus dia tawarin itu, oke, boleh gitu, kayaknya bisa ya gitu. Nggak nyangka sekarang ternyata pekerjaan dan lain-lain lumayan pusing juga gitu. Terus saya mengusulkan Mbak Maria dan Mas Andi, dan ternyata kita kerjanya enak gitu ritmenya. Kita sudah sadar bahwa waktunya hanya 8 bulan, jadi ketika saya menghubungi Mbak Maria, kita semua selalu mengambil keputusannya cepat gitu, nggak pernah lama-lama atau tunggu-tunggu, terus langsung putuskan waktu itu juga gitu. Kemudian kita juga punya beban untuk memilih tema itu tadi yang ditanyain sama Mas Bayu ya, tentang identitas itu gitu. Kenapa identitas gitu? Jadi kita sempat brainstorming, memikirkan macam-macam keresahan apa aja sih yang kita pikirkan selama pandemi ini, kan banyak waktu bengong gitu, kita mikir mulu gitu. Terus mungkin yang kita sepakat bertiga itu tentang identitas ini sendiri gitu. Jadi kita ingin melihat identitas ini bukan sebagai sesuatu entitas yang mati, yang melekat kepada kita akibat apa yang terjadi di masa lalu ya, tapi bagaimana kita memposisikan diri sendiri juga dengan identitas itu sendiri, dan bagaimana kita bisa mengubah masa depan atau memutuskan apa yang harus kita lakukan sesuai identitas ini gitu. Jadi mungkin sebenarnya keresahannya timbul dari waktu kita pandemi itu, kita sering terhubung dengan internet dan arus informasi dari seluruh dunia. Kita lihat kita sebagai bangsa Indonesia kayak ada istilahnya mungkin FOMO ya, nggak mau ketinggalan dengan masyarakat global. Tapi terus lama-lama kok kita jadi nggak ada bedanya misalnya dengan bangsa lain atau budaya lain ya, mirip-mirip juga gitu. Terus sebenarnya yang betul-betul Indonesia itu apa? Atau gimana kalau kita belajar dari bangsa lain
keunikan mereka masing-masing itu apa dan bagaimana mereka memutuskan untuk merespon masalah di sekeliling mereka sesuai dengan identitas masing-masing. Mungkin itu hubungannya nanti dengan tamu-tamu yang kita undang untuk conference. Mungkin nanti Mas Alfa bisa cerita ya kenapa mereka dipilih gitu ya untuk merespon tentang isu ini sih. Jadi itu mungkin soal temanya. Oke, saya juga ingin menanggapi tugas sebagai kurator ini kan cukup berat ya Bu, karena di situ mengkurasi banyak desain, terus juga mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi penilaian dari Bu Wendy dan juga tim dari kurator yang lain. Nah, kalau dari untuk RID 2023 ini itu yang menjadi inti dari penilaian mengkurasi itu apa aja sih Bu sebetulnya? Mungkin dari segi desain dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya intinya dari pameran ini tentunya bahwa di sini memang kita ada brand yang ingin menunjukkan produk masing-masing, tapi kita juga ingin melihat bagaimana brand ini berkolaborasi dengan para arsitek gitu. Mungkin kalau arsitek-arsitek praktisi udah biasa misalnya nanya ke brand Bapak ini ada nggak yang warnanya ini, atau ada nggak yang ukurannya bisa dibedain, atau klien kami menuntut yang seperti ini. Jadi hal-hal kecil kayak gitu, misalnya modifikasi gitu ya dari brand itu udah ada di kita ya. Mungkin mimpi kita sebetulnya kalau bisa ya kita sama-sama punya research and development sama-sama brand, kalau bisa misalnya menciptakan materi baru atau pemakaian yang baru gitu ya. Nah ini terus kemudian ke booth ini yang kita kurasi, kita lihat bagaimana sih masing-masing arsitek itu merespons misalnya material itu. Tapi mungkin yang menarik dari yang kita lihat, para arsitek ini banyak yang bukan hanya misalnya mempertunjukkan brand ini dengan cantik, tapi juga mereka punya pemikiran-pemikiran atau keresahan yang mereka ingin tunjukkan gitu di sini. Jadi lumayan seru sih gitu, banyak arsitek yang nggak disuruh aja udah kreatif sendiri gitu. Jadi lumayan kerja kita nggak terlalu susah sih gitu. Paling cuman ngatur kayak tingginya nggak boleh lebih dari segini, terus jangan sampai ada yang orang ketimpa sama strukturnya yang gitu-gitulah gitu. Lumayan menyenangkan sih gitu. Oke, mungkin mengingatkan kembali bagi teman-teman atau Bapak Ibu, jangan terkesima dengan kita ngobrol bareng ini. Jadi bagi teman-teman yang kalau ada ingin bertanya, silakan disampaikan dulu. Oke, baik, balik lagi ke Bu Wendy. Nah, berarti mungkin saya agak masih penasaran Bu, teknis untuk mengkurasinya itu karena ini berkolaborasi antara brand dan juga arsitek gitu atau profesional. Itu apakah dari sisi brand yang mengajukan saya mau support nih AKID, terus dari AKID-nya yang merekomendasikan si arsiteknya, desainernya, atau memang boleh dari si supplier brandnya itu merekomendasikan saya kayaknya mau collab sama Mas Riri misalnya gitu. Itu seperti apa Bu Wendy? Oke, misalnya ada beberapa metode kolaborasi ini. Memang ada misalnya brand yang mau ikut di pameran ini, tapi mereka nggak tahu nih mau sama arsitek siapa gitu. Jadi dari RID mengusulkan ada beberapa nama gitu yang mungkin sudah pernah melakukan ini, atau bisa juga siapa aja. Ada juga memang brand yang sudah datang dengan arsitek yang mereka pernah kerjasama sebelumnya, atau mereka mungkin sudah melihat sepak terjang si arsitek ini sendiri dan meminta langsung kepada arsiteknya untuk kolaborasi ini ya. Jadi saya rasa sih di sini kayaknya brand itu semakin sadar gitu ya memakai jasa arsitek atau kolaborasi karena supaya brandnya sendiri punya nilai lebih mungkin ya, atau bisa kelihatan lebih baik daripada hanya sekedar brosur mungkin gitu. Jadi tampilannya nggak hanya cuma menang mewah-mewahan, tapi bagaimana si desain dari booth itu bisa dikreasikan semaksimal mungkin sesuai dengan tatanan arsitektural, kurang lebih kayak gitu ya Bu Wendy. Ya. Menarik. Nah, ini yang saya mau tanyain Bu Wendy, kan kurang lebih nih sekitar ada 6 hari lagi nih Bu ke RID 2023. Kira-kira udah sampai mana sih Bu? Bu Wendy kayaknya udah mulai tidur udah mulai begadang-begadang kan Bu? Bu Wendy, Pak Firman udah mulai begadang-begadang. Biasa itu. Ya, jadi saya itu kan saya dicemplungin di berapa puluh grup WhatsApp gitu ya, dari booth ini, booth sana, terus masing-masing dengan problem dan ini masing-masing gitu ya. Mungkin kalau saya mau cerita aja ya, di sini tentu ada pavilion brand-brand yang berkolaborasi dengan arsitek itu. Kemudian ada pavilion kementerian juga nanti.
Terus ini mungkin yang menarik, ada pavilion kurator statement gitu. Jadi Mbak Maria kemarin minta kita mesti ada tuh di pintu depan statement dari kurator tentang tema ArcID kali ini. Tapi ternyata kita waktu itu berkolaborasi dengan VAR ya, dengan Fauzia Evanindya. Terus mereka meresponsnya lumayan saya nggak bisa ngasih spoiler, tapi mendingan lihat aja sendiri nanti ya. Jadi bukan hanya monumen, tapi nanti ada yang interaktifnya gitu. Nanti bisa dilihat sendiri gitu. Kemudian selain itu ada juga Pod 77 itu ada talks tempat-tempat diskusi kecil di sini ya. Macam-macam, nanti mungkin Pak Alvar bisa cerita isinya apa aja. Kemudian ada alun-alun yang kita desain, yang didesain oleh Ibu Maria sendiri, tapi yang akan menarik itu melibatkan banyak sekali pihak ya. Jadi ada lightingnya, ada dari landscape-nya, lalu kita kerjasama juga dengan Oscar Lawalata gitu. Terus kayak apa sih? Nanti lihat sendiri ya gitu. Jadi kita di di Instagram kita udah kasih kayak bocoran snippets gitu, tapi itu biar surprise, nanti lihat aja sendiri. Kemudian ada juga yang namanya Ruang Riung Arsitek itu. Jadi ini kayaknya kolaborasi antara IAI, DAI dan SARSI. Nanti kalau yang pada punya pertanyaan tentang keanggotaan atau apalagi sih mungkin nanti Firman bisa cerita ya, tapi tentang sulitnya ini ngurus STRA gitu-gitu, bisa datang ke booth ini, nanti bisa bertanya di sana. Terus tahun ini kita juga melibatkan universitas perguruan tinggi. Jadi ini kan tempat menggodoknya calon-calon arsitek ya. Nanti yang justru kita pengen lihat mereka tuh cara berpikirnya gimana sih, karena kadang-kadang kita yang udah tua ini udah terlalu kacamata kuda ya, terkungkung di kebiasaan kita. Justru yang muda-muda ini punya ide-ide yang out of the box, mungkin yang kita bisa belajar dari mereka gitu. Nah itu kalau yang kampus ini kita juga akan ada diperlombakan nanti pamerannya, dan akan ada 3 pemenangnya, nanti mereka akan dapat hadiah gitu. Kemudian selain dari universitas ada booth IAI Awards, jadi karya-karya yang pernah memenangkan IAI Award. Lalu ada Agakan Awards juga, mungkin seperti kita tahu Mas Andra Matin tahun ini memenangkan Agakan gitu, jadi nanti akan dipamerkan juga di sini. Ada booth Indonesian Young Architects, ini yang dikepalai oleh Mas Denny Setiawan ya. Jadi bagaimana arsitek-arsitek muda ini memperlihatkan karya-karya mereka. Kemudian ada booth dari komunitas Ibu Arsitek. Nah, Ibu Arsitek ini juga menarik karena mereka merespons ini mungkin ibu-ibu pasti urusannya tentang keluarga, anak gitu ya. Salah satunya ya di antara kesibukan mereka jadi arsitek juga. Nah, ini mereka mungkin ingin membuat ruang ramah anak di sini gitu ya. Nanti bisa dilihat. Selain itu ada juga arsitektur tanggap bencana. Nah ini mungkin yang menanggapi kemarin kita sempat ada kejadian di Cianjur atau bencana-bencana di tempat lain ya. Jadi ini bagaimana sih mereka mendesain untuk kondisi tanggap bencana seperti itu. Oke, selain itu ada juga pameran Le Corbusier. Jadi dulu pernah ada pameran tentang Le Corbusier, jadi maket-maketnya akan dihadirkan di sini. Buat yang belum sempat lihat di bulan Februari kemarin dihadirkan lagi. Dan mungkin yang terakhir adalah Pavilion Ahmad Juhara gitu. Jadi ini sebetulnya inisiatif dari teman-teman tentang Ahmad Juhara sebagai inisiatornya ArcID dulu dan sebagai dulu ketua IAI nasional gitu. Jadi siapa sih sebetulnya Ahmad Juhara ini, identitasnya apa? Tapi ini mungkin menariknya Ahmad Juhara dituturkan dari kacamata teman-teman dan rekan kerjanya gitu. Itu nanti bisa dilihat lagi. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Banyak banget nih bocorannya, Bu. Iya. Wah, jadi penasaran nih kita di tanggal 16 nanti seperti apa. Nanti kita tunggu bareng-bareng, kita saksikan juga bareng-bareng ya Mas Bayu ya. Dan terima kasih Bu Wendy. Saya sekarang lanjut ke narasumber berikutnya. Di sini ada Pak Dhani Hermawan. Karena ini satu acara yang baru ya, Pak Firman ya, di 2023 ada BIM Adoption 101 di sini. Selamat siang Pak Dhani. Halo, selamat siang Mbak Sita. Nah ini Pak Dhani udah mulai juga kurang tidur Pak Dhani. Ini kayaknya seluruh panitia sudah makin mendekati, semakin kurang tidur, tapi tetap saya rasakan terbayang. Makin semangat Mas Bayu, makin semangat. Oke, baik, kita langsung ke Pak Dhani ya Zah? Ya betul, kira-kira seperti apa nih Pak Dhani yang di BIM 101 ini Pak? Oke, menarik dia. Saya coba sambil share screen ya. Saya tuh agak gagap kalau nggak ada yang sambil ditunjukin. Oke, bisa terlihat ya?
Ya, sudah terlihat, Pak. Jadi ini hanya mind map aja ya. Jadi sebisa mungkin saya bisa jelasin. Jadi ini kita mencoba jadi ini kita melanjutkan kesuksesan kegiatan edukasi BIM 2 tahun sebelumnya ya, tahun lalu terutama edukasi BIM ini adalah acara RID yang sifatnya itu dikemas dalam rangkaian workshop gitu ya. Jadi kita kasih nama BIM Adoption 101 gitu ya, BIM Adoption and Implementation 101. Kenapa kita bilang 101? Karena memang ini kan sifatnya sederhana, sebisa mungkin ringkas, sebisa mungkin juga bisa memberikan pengantar bagi rekan-rekan gitu ya. Nah, lalu kegiatan edukasi ini memang dikatakan workshop karena memang edukasi BIM akan diantarkan oleh pihak-pihak yang sifatnya praktisi gitu ya. Mereka berada di bidang praktisi BIM, tidak lagi hanya menerangkan operasi aplikasi BIM software gitu dalam proyek, melainkan juga itu akan berfokus pada strategi mengadopsi BIM ya dalam workflow sebuah proyek skala kecil, menengah, dan besar sesuai dengan ini kita mencoba untuk merespon Permen PUPR 9 tahun 2021 tentang Makdat BIM. Jadi disinilah sebetulnya peserta workshop ini yang kita kejar adalah untuk mendapatkan materi dari 7 vendor berbasiskan BIM seperti Plannerly, Graphisoft, Archicad, Trimble SketchUp, BricsCAD BIM, Autodesk Revit, dan Godon. Sebagai tambahan dari sisi interoperabilitas antar ekosistem tersebut, kita akan menghadirkan juga parametric modeling dari Rhinoceros dan Virex sebagai platform VR untuk kolaborasi di ekosistem BIM ya. Kira-kira demikian. Nah, rundown-nya kira-kira akan seperti ini. Ini adalah kita akan running selama 2 hari. Kalau dilihat waktunya padat sekali gitu ya. Jadi memang ini kita dedikasikan buat ini kayaknya SKS-nya seharusnya S2 langsung dipadatin jadi 2 hari ya, Pak. Ini cukup padat gitu. Jadi peserta itu nanti kita akan split ke dalam 2 kelas paralel. Bayangkan ada 2 kelas paralel. Kenapa kita kejar 2 kelas paralel? Karena memang per kelas itu optimalnya maksimum di 25 gitu ya. Jadi nanti ada 25 satu kelas, 25 satu kelas, lalu peserta tersebut masing-masing akan mendapatkan materi atau konten yang sama. Dalam 2 hari itu nanti peserta juga akan mendapatkan lunch break gitu ya, coffee break juga gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya di tahun ini kita mendapatkan support dan sponsor dari Acer. Jadi peserta tidak perlu lagi membawa device sendiri. Jadi datang bawa badan gitu ya ke dalam ruangan, siap dengan mendapatkan materi. Jadi device disediakan oleh ArcID. Nah, tinggal datang duduk di konferensinya nanti, Pak. Jadi device sudah disediakan ya, Pak. Di workshop. Tapi bukan berarti dibawa pulang ya, Pak? Oh tidak, sayang sekali belum. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Untuk kelas BIM Adoption 1.0 gini nanti akan ada door prize, Pak. Jadi Bapak Ibu ada door prize mendapatkan 1 buah unit buat dia terpilih tentunya. 1 buah unit Acer product kalau tidak salah Predator specs-nya untuk setara dengan sebuah device yang bisa merunning BIM application. Kira-kira demikian. Jadi kita harapkan nanti beberapa pihak ini dapat terlibat, jadi terbuka untuk siapapun ya, termasuk jadi untuk arsitek pemula, arsitek yang sudah berjalan berpraktek gitu ya, buat lalu juga terbuka juga untuk edukator gitu ya, karena di satu sisi kita juga harus menyebarkan si knowledge ini ke pihak banyak lah, sehingga kita tidak lagi bekerja dalam manner yang tidak memperhatikan efisiensi dan efektivitas, tapi kita manner ini kita bawa sehingga sebagai menjadi seorang arsitek kita menjadi lebih bijak mempergunakan resources, bisa mengontrol semua kompleksitas yang ada dari mulai tenaga, waktu, ya resources itu, dan juga mungkin dari mulai tahap perancangan hingga ke operasional. Kira-kira demikian penjelasannya. Oke. Pak Dhani, saya jadi mau tanya. Tadi teman-teman udah ngelihat sekilas conference mengenai BIM ini, dan kenapa mungkin ini relate dengan Pak Firman, boleh juga ikut jawab gitu. Sampai kenapa akhirnya salah satu conference itu yang dipilih temanya mengenai BIM? Apakah memang sudah sangat urgent pekerjaan atau pekerjaan konstruksi khususnya mengenai arsitektural gitu? Itu penggunaan sistem BIM ini seharusnya sudah berjalan ya? Ya, Mas Dhani dulu ya. Oke, silakan. Mungkin Mas Dhani dulu. Saya dulu. Pada dasarnya, tentu saja saat ini saya rasa semakin urgent karena di satu sisi kita juga berada dalam konteks di mana kalau teman-teman lihat sendiri sekarang ada SDG ya, Sustainable Development Goal,
yang di situ juga sudah terlihat betapa kita itu untuk berpraktek sudah harus memperhatikan tentang isu-isu lingkungan, isu-isu hal-hal lain lagi yang dia sebisa mungkin dapat membuat kita menjadi lebih bijak mempergunakan semua resources yang ada gitu. Nah, BIM ini sebetulnya dapat membantu kita untuk melakukan kontrol lebih baik dalam semua step dari mulai perancangan hingga pembangunan gitu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat bangunan tersebut juga beroperasi ya gitu. Jadi saya bukan yang kompeten untuk menjelaskan BIM sebetulnya, tapi setidaknya di sini kita ada sekian dimensi yang bisa kita yang bisa kita kelola gitu ya dari si penggunaan teknologi BIM ini hingga di dunia perancangan hingga dengan pembangunan hingga dengan nanti operasi dari si bangunannya, tentunya semua dapat kita kelola dengan baik gitu si aspek-aspek gedung tersebut gitu. Oke, terima kasih Pak Dhani. Nah, mungkin Pak Firman nih sebagai ketua panitia Pak, kenapa akhirnya mencetuskan kayaknya BIM oke nih kalau kita masukkan kita buat jadi salah satu program atau conference di acara APID 2023 ini Pak? Iya, sebenarnya kalau tadi Mas Dhani sudah sempat cerita, BIM sendiri ini sebenarnya di RSID lalu juga sudah ada, tapi kita sebutnya BIM Masterclass gitu ya. Jadi anggapannya orang memang, oh ini sesi lanjutan gitu ya, sesi yang advance gitu buat para praktisi BIM gitu. Tapi kemudian di tahun ini kita ngelihat bahwa sebenarnya semakin orang melihat BIM itu sebagai sesuatu yang kayaknya menyeramkan gitu ya. Wah, kayaknya softwarenya sulit banget gitu. Softwarenya sulit, kemudian pengadaannya juga mahal sekali gitu. Nah, Orang malah makin ragu gitu ya untuk bisa nyemplung langsung di dunia yang mungkin sebenarnya kalau tadi Mas Dhani cerita ini nggak jauh juga kok dari praktisnya arsitek sehari-hari gitu. Ya ini yang kita coba ubah mindsetnya. Gimana kalau kita startnya justru dengan BIM adoption gitu. Jadi BIM adoption ini sebenarnya untuk membuka mindset kita bahwa ternyata BIM ini bisa kok diterapkan di biro-biro yang skalanya kecil, menengah maupun besar gitu, tergantung kompleksitas proyeknya dan seberapa dalam kita mau explore BIM ini ke dalam praktek kita gitu. Bahkan sebenarnya dari software yang kita pakai sehari-hari pun sebagai arsitek praktisi ya banyaklah, saya mungkin nggak perlu sebutkan brandnya apa gitu, tapi pasti teman-teman sudah pada tahu itu udah kita pakai sehari-hari gitu. Bahkan dari yang modelnya gratis pun itu juga kalau kemarin ngobrol sama teman-teman dari IBMI gitu, dari bidangnya Mas Dhani juga gitu ya, itu ternyata sudah masuk ke kategori BIM sebenarnya, cuman mungkin levelnya masih yang dasar gitu, atau ada beberapa tingkatan yang mesti dia bisa telusuri lagi. Dan rasanya mungkin ini yang menarik ya buat teman-teman audiens di sini mungkin atau rekan-rekan arsitek yang kiranya ingin bergabung di acara BIM Adoption ini, bahwa ini sebenarnya ada yang unik nih, bahwa kita starting off BIM itu sebenarnya tidak harus mahal dan tidak harus rumit gitu. Ini yang kita mau coba sosialisasikan, karena ke depan benar sih tadi bilangnya bahwa praktek kita tuh sudah harus makin efisien, makin berwawasan lingkungan, makin semuanya harus makin aware terhadap sustainability lah gitu ya, termasuk salah satunya adalah rangkaian kerja kita gitu harus makin efisien. Mungkin gitu sih Mas Bayu. Terima kasih Pak Firman. Nah, saya balik lagi ke Pak Dhani. Tadi Pak Firman sempat sampaikan nanti di conference mengenai BIM adoption ini berarti nanti paparannya nggak hanya cuman bagaimana cara kerjanya ya Pak Dhani ya. Tapi salah satu tadi yang cukup menarik adalah itu salah satu yang sering saya dengar tuh, investasi BIM mahal gitu. Nah, ini berarti nanti di conference nanti itu akan juga diceritakan ada loh, maksudnya ada juga sistem-sistem BIM yang memang lebih affordable, atau mungkin ada hal-hal lain nanti pada di conference mengenai BIM ini. Ya, itu betul. Jadi sebetulnya di sini exposure yang akan kita kejar tidak hanya tentang pemakaian sih, tentang implementasi BIM, tapi juga tentang mindset di mana beberapa perangkat yang kita punya saat ini gitu ya. Saya tidak perlu nyebut juga aplikasinya, tapi banyak sekali aplikasi yang sudah hadir saat ini yang sebetulnya bisa mengadopsi workflow si BIM itu lebih dini. Jadi kita bisa adopsi si workflow BIM, sehingga dengan perangkat yang kita sekarang punya, kita bisa bekerjasama dengan mereka yang mempunyai kualifikasi BIM manager misalkan. Kita bisa deliver ke mereka, karena memang bisa dibilang bahwa
si BIM application ini memang investasinya tidak murah, tapi mungkin juga tidak semahal waktu dulu ya, karena memang si yang namanya developernya sudah banyak juga. Beberapa juga sudah memungkinkan atau mempunyai plugin-plugin tambahan bagi mereka yang tadinya native modeling software menjadi sekarang native modeling plus embedded with BIM technology. Ada juga yang seperti itu. Nah, investasi ini nanti mungkin bisa juga semua peserta langsung dijadikan bahan diskusi ya, karena memang yang dulu kita masih biasa di pengadaan, apabila kita bicara tentang pengadaan di mana teknologi tersebut agak sulit diakses karena mahalnya investasinya. Nah, saat ini saya rasa sifatnya sudah tidak lagi perpetual banyaknya. Jadi kalau dulu perpetual kan dia satu kali pukul dia dipakai lifetime gitu ya. Memang relatif lebih murah, tapi di satu sisi kadang-kadang tidak seluruhnya proyek mempergunakan aplikasi BIM juga ya, jujur aja ya. Pada saat kita memang mengerjakannya untuk yang sangat untuk kebutuhan konstruksi itu sudah terlihat butuh. Tapi untuk eksplorasi sederhana beberapa orang masih pakai sketsa gitu kan, beberapa orang masih pakai aplikasi native modeling gitu yang berarti begitu. Nah, oleh karena itu beberapa developer membangun yang sifatnya SAS, software as a service, di mana sistemnya adalah dia membeli lisensi atas nama akun dia gitu kan. Jadi dia nyalakan selama berapa, 1 tahun misalkan, karena proyek kan tidak mungkin tidak diproyeksi ya. Proyek ini bakal kita proyeksikan berapa lama sih waktu kita runningnya? Oh, katakan setahun atau 2 tahun, atau dalam 1 tahun kita punya berapa proyek. Nah, di situ sudah bisa terlihat, oke, kalau begitu saya investasi aplikasi BIM yang mana nih yang kira-kiranya cocok dengan saku kita gitu ya untuk investasi, dan itu kita bisa subscribe tidak lagi beli perpetual. Jadi subscribe mungkin berapa, 6 bulan mungkin atau 1 tahun. Nah, skema itu yang mungkin juga bisa ditanyakan gitu, karena memang ada loh yang dia per tahun, ada yang dia lifetime gitu. Nah, yang per tahun jangan-jangan juga ada juga skemanya yang bisa dibeli di Topcat misalkan. Saya juga ya mungkin karena memungkinkan itu gitu kan. Sekarang saya lihat udah banyak itu beberapa aplikasi itu justru udah semudah itu dicapai ya. Selain dari itu ada juga beberapa aplikasi modeling. Saya kurang paham apakah termasuk juga yang BIM ya, yang dia sebetulnya udah bekerjasama dengan IAI. Jadi pada saat rekan kita adalah anggota IAI, mungkin ada semacam diskon lah gitu ya. Kalau tidak salah ada beberapa aplikasi. Coba saya takut itu nanti boleh kita bahas lagi pada saat Oke. Setuju Pak Denny, jangan dibuka semua hari ini, karena ini dari teaser yang udah dikasih aja nih akan banyak ilmu yang kita dapat khususnya mengenai BIM ya, bagaimana cara pengaplikasiannya, cara kerjanya, terus juga mungkin nanti juga yang menarik nanti dihadirkan juga developer aplikasinya BIM-nya sendiri nanti ya, Pak Denny ya. Betul. Jadi mereka nanti akan memperkenalkan sekaligus memberikan studi kasus. Jadi peserta akan hands on dengan aplikasinya, lalu diimplementasikan ke dalam kasus-kasus yang relatif sederhana yang kita bisa mengerti dalam waktu terbatas ya. Jadi kebayang ada 7 software dijelaskan dalam waktu 2 hari. Wah. Ya mudah-mudahan kali ini ada VR juga ya, dan ya ini agak beda nih. Betul. Jadi nanti ada platform virtual reality by T-Rex. Nah, nanti platform tersebut akan diperkenalkan ya, sehingga mungkin saja beberapa, karena kadang-kadang kita masih punya gap dari mulai desain lalu ditunjukkan di rendering satu produksi yang lain lagi gitu kan, butuh dari dan sebagainya. Tapi dengan sesederhana dengan platform VR mungkin peserta bisa merasakan, oh ini rasanya gini di dalam ruang dan sebagainya gitu, platform tersebut. Nah, ini beberapa vendor ada yang akan membawakan yang sifatnya imersif sama non imersif tuh. Wow. Ya, kita lihat aja nanti. Saya juga belum tahu sih detailnya ya. Tapi konon demikian. Mudah-mudahan mitos-mitos yang selama ini kita dengar mengenai BIM ini akan terjawab di sesi conference BIM Adoption nanti ya. Pada nih gitu. Karena mudah-mudahan di sini teman-teman yang hadir bisa datang ke acara conference BIM Adoption nanti gitu, dan itu akan terjawab tuh bagaimana sih kita pemanfaatan BIM-nya, terus juga investasi dan sebagainya gitu. Wah, ini menarik banget nih, betul. Silakan Mbak Ziza. Ya, nah ini saya mau tanya ke Pak Dhani, Pak. Setelah tadi dikasih kisi-kisi, kira-kira gimana nih caranya biar teman-teman mau ikutan di BIM Adoption ini? Seperti apa caranya, Pak? Oke, kita punya seat terbatas sebanyak 50 seat, di mana 50 seat tersebut nanti yang akan disupport oleh laptop ya. Lebih dari situ nanti kemungkinan
peserta mungkin harus membawa laptop sendiri nih. Nanti ada kayak counternya ya, ada semacam itu yang nanti kuotanya. Peserta hanya butuh mendaftar ada di kalau nggak salah di website ID ada registering, lalu memilih di yang chapter yang di kolom yang BIM, lalu memenuhi yang nama email, kontak dan sebagainya, dan kalau tidak salah sebesar 1,8 itu untuk non member IAI dan 1,5 untuk member IAI ya, kira-kira demikian. Wah, udah dikasih bocorannya. Jadi bisa langsung daftar di website ArcID. Jadi untuk teman-teman yang mau ikutan di BIM Adoption 101 ini bisa langsung mengakses website di ArcID ya. Seperti itu. Oke. Satu lagi Pak, sebelum saya lupa. Silakan. Mungkin saja ini adalah kesempatan di mana para kantor-kantor bisa menyekolahkan anak buahnya. Betul. Sekolahkan anak buahnya ke situ, dikasih investasi berupa knowledge, lalu si anak buahnya ataupun siapapun nanti yang akan dimandat untuk mengelola kualifikasi BIM atau menjadi BIM manager kelak, dia akan membawa knowledge-nya membawa ke kantornya sehingga bisa mengupgrade kemampuan workflow yang ada sekarang menjadi workflow yang sangat kompatibel di masa depan. Oke. Pertanyaan terakhir ke Pak Dhani, ini mengenai occupancy nanti di conference mengenai BIM adoption-nya. Ini se-limited apa Pak gitu? Apakah maksudnya apakah semua kalangan dari yang senior sampai yang junior bisa ikut atau karena seatnya terbatas gitu, jadi first come first serve gitu pada. Oke, jadi sebetulnya ini lebih ditujukan kepada mereka-mereka yang memang berencana untuk mengupgrade workflow kerjanya, desainnya mereka menjadi workflow yang mempunyai kemampuan atau kompatibel terhadap BIM ya. Tentu saja buat praktisi yang kantor kecil sangat mungkin. Kantor kecil seperti apa? Kantor kecil yang katakanlah dia belum bisa berinvestasi membangun tim BIM, tapi dia ingin bahwa timnya itu kompatibel terhadap kebutuhan atau requirement BIM gitu, dimana sekarang beberapa proyek sudah meminta itu ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah bagi kantor-kantor yang mungkin mereka berencana untuk mengupgrade timnya dengan cara nanti mungkin knowledge ini akan dibawa ke dalam teamworknya mereka, lalu dibuatlah satu tim khusus atau satu divisi khusus atau seseorang yang khusus nanti mengelola tentang per-BIM-an gitu ya. Atau yang berikutnya lagi ada kantor besar yang dia berencana untuk mempunyai mesin BIM gitu ya. Wah, pasti SDM-nya ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini bisa dikelola demikian karena memang kebutuhan untuk efektivitas, efisiensi itu harus lebih terukur untuk kantor-kantor tersebut. Dengan demikian ya di sini dibutuhkan. Nah, untuk kantor besar dan kantor menengah mungkin cocoknya adalah di mana mereka mencoba untuk bisa melihat atau mencari wawasan yang melihat interoperability antara software BIM. Jujur aja tidak semua software BIM itu saling ngobrol. Nah, di sini teman-teman karena kebetulan ketemu dengan vendornya bisa juga peserta itu menyampaikan bahwa ada kita punya kasus ini loh, itu nggak bisa diselesaikan gitu. Karena disitulah karena ada sekian vendor yang ada. Nah, ini adalah tempat yang baik di mana kita bisa melakukan diskusi tentang interoperabilitas tersebut. Jadi bagaimana satu software dengan software lain menjalin kompatibilitas ya, sehingga tidak ada informasi yang hilang di platform tersebut meski tiap tim tersebut bekerja dalam BIM platform yang berbeda-beda. Wah, jangan-jangan nanti di conference ini PR BIM teman-teman bisa dikasih dikerjain bareng malah. Nah, siapa tahu ya. Mumpung ada laptop dan softwarenya full lengkap gratis. Betul. Jadi tinggal dicatat aja terus nanti dibawa langsung dikonsultasiin langsung ya di sana. Buat tugasnya langsung di acara nanti ya, Zan. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Dhani mengenai BIM Adoption 101-nya. Dan sekarang kita masuk ke Pak Alvar Mensana. Di sini ada Pak Alvar. Selamat sore Mbak Zisa, Mas Bayu dari Katalan Pro, teman-teman. Selamat sore Pak Alvar. Nah, ini menarik nih Pak. Di ArcID kali ini, di ArcID 2023 nanti, kita akan mengadakan conference, baik dari pembicara internasional maupun yang pembicara lokal. Nah, sebelum kita masuk kayak diskusi mengenai conference ini ke Pak Alvar, mungkin kita putarkan sedikit untuk videonya mengenai conference ya Pak ya? Monggo silakan. Baik.
really good experience coming over to see the various different speakers from Indonesia and also the international speakers as well. I think it's a great idea to create dialogue between nations, and I think we've got a lot to learn from each other. My name is Manuel Cervantes. I'm from Mexico, running Manuel Cervantes Studio. I'm so excited to be part of the first event. So happy about the theme Let's Talk, because I've been talking for the last week with great people, great architects. It's been amazing to visit Indonesia and several places. Thank you very much for the invitation. I think this is a good start for the communities of design, and I hope next year or in the future it gets growing bigger and bigger and it's more active. So this is a brilliant start. Ini sebuah momen yang sangat bagus, mengingat kita sudah 2 tahun masuk ke dalam pandemi dan sekarang kita sudah bisa berkumpul lagi dalam sebuah acara yang luar biasa megah dan seru. Menarik nih Pak Alfat. Mengangkat juga dengan tema yang sama ya Pak ya, untuk konferensinya sendiri mengangkat tema identitas juga kah? Atau memang ada tema-tema lain yang akan dibahas di konferensi nanti Pak? Ya, terima kasih teman-teman. Kami dari tim conference, saya dengan 2 teman lainnya, kita melanjuti tema besar dari para kurator dengan the big question dari identitas yang harusnya mencakupi sangat banyak. Maka dari itu kita mencoba bagaimana di ArcID 2023 ini selain memberikan sesuatu yang lebih besar yang dari tadi teman-teman udah bicarakan, yang lebih besar itu kita juga memproposalkan bagaimana juga membesarkan tamu-tamu kita. Jadi bukan hanya sekedar arsitek yang tadi Mas Firman bicara ya. Jadi arsitektur secara luas itu ada si pelaksananya yang disebut kontraktor, ada peminatnya yang disebut klien, ada juga para konsultan-konsultan lainnya. Lagu tadi ada Mbak Wendy bicara bagaimana kita mau mengundang para mahasiswa, berarti ini adalah para penerus dalam tanda kutip ya kan, dari mungkin generasi saya kali ya disebutnya penerus bangsa katanya. Tapi sekarang udah nggak bangsa saja ya kan, menerusnya itu sudah lewat digital dan lain-lainnya. Maka dari itu kita banyak mengundang, bukan hanya selain arsitek yang diundang. Saya boleh share screen ya Mbak Ziza ya. Monggo Pak. Semoga bisa terlihat. Ya, sudah terlihat Pak. Oke. Nah ini kurang lebih saya mengulang sedikit, tapi saya fokus pada bagian conference-nya. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan lagi, hanya tinggal waktu beberapa hari lagi. Jadi 16 sampai 19 Maret di ISBSD, yang tadi juga Mbak Wendy sudah bicarakan, karena events-nya itu sangat luas, dari para pemegang wewenang peraturan di negara ini sampai pelaksana, desainer, mahasiswa, para vendor yang memiliki produk-produk yang banyak mengusung dengan teknologi pada hari ini. Itu yang dicoba dicapai tahun 2023 ini. Lalu meneruskan dari identitas, kami punya 4 topik besar sebenarnya. Mari tim teks negara ini apa sih? Jadi kita melihat topik maritim, lalu bagaimana teknologi itu selalu berkembang bersama dengan kemajuan dunia. Jadi itu adalah konteks dari identitas. Lalu bagaimana identitas itu juga terkadang tidak hilang dari usernya atau para penggunanya, yaitu manusia. Nah, di sini identitas manusia ini kita kategorikan di dalam konteks budaya dan sosial. Jadi ada konteks yang fisiknya, lalu ada konteks yang aktivitasnya, yaitu sosial dan budaya. Nah, dari 4 topik besar, kita punya 5 para narasumber yang menurut kami ini cukup dapat menjelaskan, mempresentasikan, dan juga memberikan wawasan dan sudut pandang yang berbeda menurut kami. Pertama itu ada Wolfgang Kiesling, dia dari Jerman.
mungkin karya-karyanya saat ini yang paling ya mungkin yang sedang dalam tanda kutip tren yang didengar itu adalah School of Design and Environment di Singapura. Itu adalah the net zero building, malah sebaliknya katanya gedung-gedung ini katanya memberikan kembali energi untuk kotanya katanya, bukan hanya dia menyerap dan net zero tapi dia malah memberikan energi kembali kepada kotanya. Nah ini Wolfgang dari Jerman, dia memegang salah satu divisi engineering dari company Transolar. Beliau ini boleh dibilang ya sudut pandangnya engineering, dia bukan arsitek. Namun karya-karyanya beliau ya tidak dapat bekerja jika tidak bekerja sama dengan para arsitek-arsitek. Lalu ini adalah ada Singapore Pavilion Expo 2020 yang di Dubai. Lalu ini yang tadi saya bilang SDI bangunan yang keempat ya, bangunan Building 4 kalau nggak salah di Singapura baru saja dibuka beberapa bulan yang lalu. Ada beliau juga ikut berpartisipasi dalam development dari Gardens by the Bay, pastinya dari sisi teknologi, energi dan sustainability. Lalu di 2015 ada Austrian Pavilion di Milan. Lalu narasumber kedua ini dari Belanda, Koen Olthuis. Koen ini arsitek, tetapi latar belakang familinya itu mereka memiliki workshop atau bengkel membuat kapal. Jadi mungkin dari latar belakang masa mudanya itu segalanya itu harus floating, mungkin itu kali ya. Lalu juga dari di Belanda dengan hidup bersama air. Jadi beliau mungkin kantor pertama yang memfokuskan ya 100% kepada floating buildings. Dan mungkin sudah beberapa tahun ini beliau banyak diundang bicara karena sedang di dalam perkembangan membuat floating city di Maldives. Ini yang floating city di Maldives, lalu banyak tentang bagaimana caranya membuat rumah-rumah yang affordable di Belanda, karena kan memang segalanya lebih mahal ya di sana di Eropa. Membuat sesuatu yang affordable dengan waktu yang cepat dan juga estetika yang tidak kalah menariknya dibandingkan bangunan-bangunan yang sudah ada lainnya. Ini mungkin beberapa konsep dari floating timber. Beliau sudah pernah membuat floating stadium yang beliau juga berargumen setiap 4 tahun pasti ada negara yang membuat stadion dengan mendadak karena menjadi tuan rumah Olimpiade. Lalu setelah itu 3 bulan 6 bulan bangunan itu terbengkalai. Jadi beliau juga sudah pernah mengusungkan adanya floating stadium. Lalu narasumber yang ketiga ini Bernard Corrie, beliau menarik juga latar belakangnya. Kami memproposalkan mengundang juga beliau karena biarpun dengan Lebanese citizenship, tetapi beliau itu memiliki latar belakang edukasi di Amerika. Jadi secara dia growing up itu di Lebanon waktu masa mereka perang di Lebanon, beliau masa mudanya melewati sedikit momen itu, lalu beliau sekolah di Amerika, lalu kembali ke Lebanon, dan banyak dari beliau ini melihat teknologi dan juga budaya, bagaimana memproposalkan sesuatu yang he's actually a well-rounded architect. Jadi beliau itu purely arsitek, latar belakang arsitek, perusahaannya juga menjalankan praktisi arsitek, tapi bagaimana melihat konteks-konteks di Armenia, misalkan di Italia, tapi beliau dari Lebanon dengan latar belakang Amerika. Jadi konteks identitas ini sangat layak dan relevan untuk kita mendengarkan presentasi dari Bernard Corrie. Lalu ini sebuah karya-karyanya, saya agak cepat. Lalu yang terakhir dari international speaker itu adalah Hanif Kara. Hanif Kara ini latar belakangnya adalah engineer, tapi engineer-nya di dalam struktur. Kalau misalkan Wolfgang Kissling itu engineer dari sisi energi. Hanif itu akademisi di Harvard Graduate School of Design dan juga memiliki kantor AKT. Saya nggak tahu itu artinya 2 atau 11, tapi sepertinya kayaknya 2. Beliau ini kantornya cukup besar di London, setahu saya. Nah, beliau itu latar belakangnya bagaimana mempunyai prinsip adalah, arsitek itu, dia selalu bilang katanya arsitek itu kasihan kalau punya cita-citanya yang tidak tercapai. Lalu struktur itu selalu kaku, dia bilang. Lalu beliau dan partnernya itu
mengisi kekosongan itu. Bagaimana menciptakan cita-citanya si arsitek dari segi struktur. Nah, ini yang kami dari tim conference, kalau misalkan kita lihat Wolfgang Kiesling itu, dia mungkin akan membahas identitas itu kapan sih harus dikerjakan. Bagaimana caranya? Jadi, when and where. Jadi konteksnya Singapura, ya kan, dia bisa melihat energi di negara-negara tropis, air, matahari, angin. Lalu kapan kita teknologi ini harus terjadi? Nah, kalau misalkan Kun itu di mana sih? Ya pastinya beliau akan bilang harusnya semuanya di air. Indonesia ini dikelilingi oleh pulau-pulau yang dikelilingi air. Jadi kenapa mesti di air? Nah, beliau akan membahas tentang itu. Nah, kalau misalnya Hanif ini saya akan bilang dia adalah bagaimana caranya. How to build it. Nah, ini kita proposalkanlah mendengarkan presentasi dari Hanif Kara. Beberapa karyanya mungkin ini adalah proyeknya dari kantor Zaha Hadid di Azerbaijan. Beliau yang mendukung tentang konsep strukturnya. Lalu ada beberapa bangunan lainnya, One Park Drive ini yang juga dikenal oleh Skyscrapers Association ya, salah satu tall building yang menjadi contoh dari struktur dan juga arsitekturnya. Lalu ada Marshall Building di London dari struktur beton dan lain-lainnya ini. Jadi menarik. Lalu yang pasti tidak lain dan tidak bukan itu adalah dari tanah air, yaitu Mas Yori. Mas Yori itu kami sandingkan dengan teman-teman dari luar ini karena kami melihat adanya sosial dan budaya dan juga teknologi. Menurut kami sangat relevan. Mas Yori itu akan mengisi dari sisi bagaimana membangun kembali teknologi, mungkin saya nggak sebut primitif ya, tapi teknologi yang pudar dan hilang di Indonesia ini. Sama beliau itu cara mengajarkan kembali, yang hilang itu dicari kembali. Jadi Mas Yori itu ada, beliau itu gitu ya Pak Alvar ya? Betul, jadi who is it? Siapa pelakunya? Karena Mas Yori juga nggak ada, beliau membangun Sumba atau Labuan Bajo, itu nggak ada bukunya. Jadi beliau itu masuk ke dalam sebuah komunitas, yang ditanyain komunitasnya, siapa dulunya, gimana buatnya. Lalu beliau sketsa bersama mereka kayak begini, oh bukan, kayak begini, oh bukan, oh mungkin kayak begini, oke begitu. Beliau lihat tahapan dari bangunan yang ada, bangunan yang terbengkalai. Nah, disinilah menurut kami relevan Mas Yori berada di antara para narasumber dalam payung besar identitas. Ini adalah karya-karya beliau di Bajo dan juga di Sialagan ya, ini mungkin di Sumba. Lalu ada juga yang di Halim, ini yang baru. Kurang lebih itu yang saya bisa ceritakan, teman-teman. Semoga itu sedikit a glimpse of event yang sangat luas menurut kami, dan disinilah yang kami percaya kalau ArcID 2023 itu bukan saja ketertarikan bagi arsitek, tetapi juga mungkin developer, pemegang peraturan, yaitu dari teman-teman pemerintahan, para desainer, pelaku konstruksi, kontraktor, dan juga akademisi dan teman-teman penerus bangsa. Itu kurang lebih besar kecilnya si conference ini. Oke. Sorry. Sering dikeluarin semua nih. Ini udah langsung dibanyak dikasih kisi. Ini pertanyaan saya akan sangat relate ke Pak Firman dan juga ke Bu Wendy. Nah, Pak Alvar sebagai komite untuk tim dari conference ya Pak. Ini kan menentukan tadi nama-nama pembicara itu kan nggak mudah gitu kan. Jadi kenapa tercetus nama-nama tersebut itu pasti hasil rembukan dari tim tuh, termasuk Pak Firman sebagai ketua panitia, Bu Wendy sebagai kurator gitu. Nah mungkin ke Pak Alvar dulu, sampai akhirnya menentukan nama-nama pembicara itu melihatnya dari mana dulu awalnya Pak, dan pasti kan juga nggak mudah nih mengkonekkan antara mereka ini. Betul, nama-nama ini awalnya itu kita sebenarnya punya strategi di awal, yaitu adalah undang siapa saja dan siapapun yang bisa. Itu dulu. Tetapi waktu kita mulai itu, nama ini tidak ada habisnya. Nama ini tidak ada habisnya. Maka dari itu kita mulai mengerucutkan identitas ini apa. Jadi kembali ke lagi-lagi si maritim, teknologi, sosial dan budaya. Nah dari situlah kita menurunkan, oke, dari sisi maritim siapa sih
di dunia ini yang dapat bukan mengajarkan ya, tapi sharing kepada kita di Indonesia ini apa yang kurang, apa yang kita mempunyai potensi, lalu apa yang dapat dikembangkan. Lalu dari sisi teknologi juga, dari segi sosial dan budaya. Nah dari situ kita turunkan per topik, lalu sudah ada yang diundang terus nggak bisa, ada yang diundang ya itu mas tidak dijawab. Nah itu adalah sisi teknisnya ya, tapi kurang lebih kita juga dibantu dari tim-tim sponsor juga. Saya juga kenal sama ini, saya juga kenal sama ini. Jadi ada tim-tim teman-teman sponsor juga yang bantuin kita untuk membuka jalan, dan juga karena kan spesifik sekali 16 sampai 19 Maret. Dan mereka itu terkadang mereka nggak bisa planning gitu. Dan maka dari itu ya kita bersyukur sudah mendapatkan 5 narasumber ini. Oke, makasih Pak Alvar. Nah, ini saya mau beralih ke Bu Wendy. Nah pasti kan Bu Wendy di sini juga berkontribusi juga mengkurasi akhirnya mungkin dari 10 atau berapa belas nama kita kerucutkan gitu. Nah kalau dari concernnya Bu Wendy sendiri akhirnya menentukan 5 pembicara ini tuh seperti apa? Ya, jadi kalau saya, buat saya sebetulnya siapapun yang berbicara pasti ada yang bisa kita pelajari ya. Jadi tapi kita beruntung dapat 5 ini mungkin karena mereka luar biasa sih kalau saya lihat portfolionya. Mungkin ini kayak cerita aja. Tahun 2009 dulu waktu saya menjadi pengurus IAI Jakarta, dulu kita pernah bikin namanya Jakarta Architecture Triennale. Itu juga sama ya, dulu mungkin salah satu acara besar pertama yang diselenggarakan oleh IAI sebelum adanya misalnya webinar-webinar seperti sekarang gitu. Jadi kita waktu itu memilih siapa sih yang mau kita undang. Kita sebut banyak nama besar gitu, dan kita waktu itu dapat kalau nggak salah 6 atau 7 pembicara luar biasa. Kita juga sempat mengundang Rem Koolhaas, tapi dia tidak datang di saatnya, tapi setelah itu. Nah waktu itu kita juga punya list banyak, terus tiba-tiba muncul satu nama dari usulan seorang teman. Ada nih katanya namanya bironya Adam Scara Taylor katanya. Siapa tuh gitu. Terus ada nih katanya orang struktur. Nggak mau, kita arsitek ngapain dengerin orang struktur gitu ya, saya bilang gitu. Terus singkat cerita beberapa tahun kemudian saya kebetulan sempat menonton presentasi Prof. Hanif Kara ini saya lupa di mana ya, tapi mungkin di acara Aga Khan, dan presentasinya luar biasa. Karena meskipun beliau latar belakangnya ahli struktur, tapi beliau sangat fasih berbicara tentang arsitektur dan budaya gitu ya. Jadi memang sudah lintas disiplin gitu. Dan beliau juga adalah salah satu juri Aga Khan Award for Architecture, itu salah satu penghargaan dunia yang cukup dihormati saat ini ya gitu. Jadi dan beliau juga mengajarnya di Harvard itu di Graduate School of Design gitu, meskipun architecture technology ya, jadi bukan di engineering mungkin gitu ya, tapi itu. Jadi itu salah satu yang pengalaman saya aja ya. Dan tentunya kita tahu Mas Yori itu ceritanya nggak pernah habis gitu ya. Jadi beliau pencerita ulung gitu, dan yang lain-lain juga tentu kayak Bernard Khoury dulu yang saya pernah lihat itu beliau mendesain ada satu seperti restoran atau di bunker bekas bomb shelter di Lebanon itu. Bayangin kayak apa sih dulu hidupnya gitu ya. Dan tentunya cerita-cerita yang lain seperti Transolar dan teman-teman lain. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih Bu Wendy, dan ke Pak Firman nih Pak. Pak, ini kan sebetulnya pembicara-pembicara yang dihadirkan itu kan untuk sharing ilmu juga di sini gitu. Dan kita anggap mereka adalah artis-artisnya. Sesulit apa sih Pak treatment mereka, dan maksud saya juga seberapa pentingnya juga kita yang sebagai praktisi di Indonesia itu bisa mendengarkan sharing dari mereka sebetulnya Pak. Jadi mungkin gini ya, kalau pertanyaannya seberapa uniknya atau dari sebenarnya itu 2 pertanyaan Pak. Mungkin saya ke pertanyaan kedua dulu ya. Maksudnya seberapa pentingnya sih kita sebagai praktisi lokal gitu mendengarkan tuh sharing dari teman-teman praktisi yang sudah mungkin go internasional ataupun dari luar negara kita gitu. Karena memang ada beberapa yang beranggapan nggak relate nih pembahasannya di Indonesia gitu. Cuman menurut Pak Firman tuh gimana? Apakah memang sebetulnya kita harus membuka wawasan kita tuh dari siapa aja? Gitu? Iya, benar Mas Bayu. Saya dari dulu sih saya melihat memang mungkin bukan saya saja, tapi saya memperhatikan ada beberapa kecenderungan yang terjadi
terutama ketika Mbak Wendy awalnya dulu mengangkat identitas gitu, karena ada satu ini apa namanya, kegelisahan gitu ya, kenapa sih kok kita muncul dengan satu treatment desain yang kurang lebih kok hampir sama sih, jadi seakan-akan generic gitu. Ini pengaruhnya dari apa gitu. Mungkin apakah itu salah satunya juga karena kita memang kadangkala kita lebih cepat merespon atau melihat sesuatu yang dari luar gitu, sementara yang terdekat dengan kita sendiri kadang-kadang malah terlewat gitu. Jadi ini yang coba kita angkat sebenarnya. Tapi di sisi lain, waktu kemarin Mas Yuri dalam satu event gathering kita untuk RCID ini, dia juga bercerita dan menurut saya unik gitu. Kadangkala orang Indonesia itu justru belajar tentang negerinya sendiri dari orang lain gitu. Betul. Iya, jadi kayak saya cerita dulu Mas Yori, di Wairebo pertama kali beliau ke sana itu yang ketemu justru turis asing yang pertama kali singgah di sana gitu, bukan orang Indonesia gitu. Jadi dia mungkin termasuk rombongan Indonesia pertama yang tiba di Wairebo, sebuah desa di Nusa Tenggara Timur yang bagian dari Indonesia gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin kita nggak notice gitu. Jadi makanya dengan mengundang beberapa narasumber ini, persepsi saya sebenarnya kita membuka peluang itu bahwa dicolek lagi lah ini nih, kita praktisi Indonesia ini kita tuh punya laut loh, kita punya pesisir yang paling panjang loh di dunia. Terus kita bisa ngapain itu satu. Terus yang kedua, tadi Mbak Wendy cerita ketemu Hanif Kara. Saya ketemu Wolfgang Kessling itu hampir sekitar mungkin 10-12 tahun yang lalu gitu ya, ketika dia presentasi tentang Garut by the Bay gitu. Saya lihat, ini orang kok unik banget ya. Ternyata dia menjelaskan bahwa dirinya itu he is a climate engineer. Saya langsung kebayang loh, climate berarti bicara tentang iklim dong, emang apa menariknya gitu. Terus kemudian sekitar setahun yang lalu saya ke Singapura, ketemu dia lagi gitu. Terus ya udah, saya langsung undang saya secara pribadi gitu. Kayaknya saya interest banget sama topik kamu gitu, karena saya ngelihat iklim ini sesuatu yang spesifik loh. Indonesia tuh nggak iklimnya bisa dibilang orang hanya tahu tropisnya kayak gimana sih. Nah itu yang dia olah justru karena dia lama mengolah proyek-proyek dia banyak di Singapura gitu ya. Itu semua basisnya dengan awalnya dari memahami bagaimana iklim tersebut gitu. Sehingga kemudian saya kepikir mungkin nggak kalau topik ini kita bawa, karena saat ini kita juga punya PR besar kan. Indonesia saat ini punya PR membangun ibu kota Nusantara kita yang baru. Salah satu topiknya yang harusnya tidak kita lewatkan adalah tentunya tentang iklim gitu. Selain juga tentu masalah geografis lainnya ya, karena kita membangun di lahan yang benar-benar baru gitu. Adakah iklim di sana yang mungkin kita bisa siasati, dan mungkin ini yang kita bisa belajar dari Wolfgang ini gitu. Dia punya pemahaman yang unik gitu, dan rasanya arsitek ke depan seperti kata Mbak Wendy tadi itu sudah multidisiplinary gitu. Kita tidak bisa lagi kacamata kuda, arsitek hanya mendengar presentasinya arsitek lagi. Kita harus banyak mendengar dari yang lain gitu. Gitu Mas Baik. Oke, terima kasih Pak Firman. Nah, mungkin kita balik lagi ke Pak Alvar nih ya, Yeza. Betul, karena saya ada yang mau tanyakan nih ke Pak Alvar, Pak. Dan tadi setelah dijelaskan tema yang diangkat, para pembicara, nah, apa yang diharapkan oleh teman-teman conference akan adanya conference dengan beliau-beliau ini, Pak? Dan kemudian bagaimana cara teman-teman mau ikut berpartisipasi di conference nanti, Pak? Silakan Pak Alvar. Kami sih berharap, kami juga mengundang secara luas ke teman-teman di beberapa kementerian, teman-teman di developer, kontraktor, dan juga di akademik. Semoga kita melihat spektrum yang luas itu adanya. Mungkin kami berharapnya itu mungkin setelah ini ya, setelah conference ini ada sesuatu yang tertanam di hati mereka, baik itu dari sisi pendidikan, baik itu dari sisi riset, baik itu dari sisi pengembangan sebuah properti nantinya, atau juga kebijakan-kebijakan yang baru. Kami berharap sih bukan terjadinya di conference ini, tetapi adanya kontinuitas dari kebiasaan kita yang tadi Mbak Wendy dengan Mas Firman bicara ya, maksud kebiasaan kita untuk melihat sesuatu yang di luar, bukan mengikuti ya, tetapi melihat sebuah referensi, lalu bertanya kembali kita itu ada di mana secara konteksnya, manusianya seperti apa, tinggalnya di daerah yang seperti apa. Karena kita mau bilang Pantai Indah Kapuk dengan Tanah Abang aja itu adalah boleh dibilang dua budaya yang berbeda gitu loh, secara konteks dan manusianya. Nah itu bagaimana kita bisa melihat arsitektur berada atau mengisi si kekosongan itu. Kami sih berharap banyak tamu yang bukan saja dari arsitek,
ke konsultan-konsultan juga kita undang mereka. Semoga mereka itu juga melihat peluang yang kita coba gaungkan atau kita coba capai nih. Kita sudah mengundang mereka, yuk dengarkan. Semoga setelah ini kita bisa melihat sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, tadi Mbak Zia juga sampaikan Pak Alvar, caranya untuk ikut conference ini tuh gimana Pak caranya Pak? Nah, caranya untuk mengikuti conference itu sebenarnya tinggal registrasi. Tinggal registrasi untuk mengikuti conference ini dan masih terbuka, dan mungkin Mbak Suci bisa bantu ya terkait paket dan juga biaya yang ada saat ini. Nah, mungkin silakan Mbak Suci, atau misalnya untuk melihat itu saya sempat cek juga. Oh, oke. Ada Merk ID. Ini untuk tiket price-nya untuk conference ya, Pak? Betul. Oke. Itu ada IAI member sama kemarin ini tuh ada grup. Nah, cuman saya nggak tahu apakah itu masih berlaku atau tidak. Karena itu ada grup dari grup perusahaan, ada grup, masih berlaku. grup akademik gitu. Dan ini yang menarik, di conference ini sendiri mendapatkan nilai KUM 10 poin, Pak. Mungkin Pak Firman, apa semua program-program acara di AKID nanti akan mendapat nilai KUM, Pak, untuk teman-teman peserta dari IAI? Ya, justru acara Ars ID ini adalah acara yang penting buat para pencari pemburu KUM. karena di ini jadi kalau kita di anggota IAI itu biasanya acara yang besar tuh acara di musyawarah nasional atau musyawarah provinsi, dan yang kedua tuh acara pameran seperti ini gitu. Dan ini Ars ID kembali menawarkan nilai KUM yang sangat besar gitu ya, untuk hadir dan ikut selama 4 hari pameran dan sebagainya, untuk berkunjung dan mengunjungi stand-stand pameran, ikut conference dan 77 talk series BIM adoption itu nilai KUM-nya 30. Tapi kemudian nanti per acara pun bisa dapat nilai KUM tambahan. Salah satunya tadi untuk conference nilai KUM-nya saja 10 gitu ya. Jadi bagi-bagi KUM-nya banyak sekali. Jadi buat teman-teman praktisi maupun yang yang anggota IAI maupun yang nantinya baru berencana menjadi anggota IAI juga bisa gitu. Karena nilai KUM juga bisa katakanlah ditabung gitu ya. Jadi ketika nanti dia sudah aktif memiliki STRA, KUM itu bisa dia klaim gitu. Itu Mas Bayu. Selagi masih awal tahun ya Pak Firman. Dan betul. Umurnya 10. Tapi kayak tahun udah agak susah tuh soalnya. Udah susah. Tahu-tahu udah Februari ya, saya di berikutnya nanti. Makanya. Oke, terima kasih Pak Alvar, Pak Firman, dan Bu Wendy. Nah, di sini juga seperti yang sudah teman-teman dan Bapak Ibu lihat di menerima blastingan dari kami, kita juga di sini kehadiran Pak Lim, Mas Lim dari sini. Selamat sore Pak Lim. Selamat sore Pak Lim. Nah, sore. Mungkin teman-teman udah cukup mengenal Pak Lim. Nah, di sini Pak Lim adalah Creative Director dari BioLiving. Nah, Pak, sebelum saya akan tanya-tanya Pak mengenai kenapa BioLiving mau ikutan gitu ya, saya tuh penasaran di judul acara kita hari ini pada saat penyebutan nama Pak Lim itu ada istilah Wonder Waving. Itu apa ya Pak ya? Ya, itu sebenarnya singkatnya platform untuk kerjasama antara brand dan arsitek ya. Dan platform ini udah jalan sejak tahun 2015, di mana kita pameran di luar negeri, lalu menghadirkan pemain-pemain building material kerjasama dengan arsitek, menampilkan karya-karya arsitektur. Oke, wah seru nih berarti Pak Lim memfasilitasi ya Pak, malah ya Pak. Ya mungkin Wendy juga ingat ya, waktu saya baru sadar ini hari kita waktu kerjain House Vision itu kita diundang di Jepang tahun 2013, berarti tahun ini udah 10 tahun ya. Waktu itu ditanyakan rumah masa depan Asia seperti apa, lalu saya ketemu dengan Juhara dan teman-teman di Jepang, memikirkan apa ya yang bisa jadi satu refleksi kalau rumah masa depan seperti apa gitu. Ya, tapi lari ke sekarang, kita udah lewat beberapa pameran ya. Kita udah pernah pameran di World Expo Milan, kita pernah pameran di Maison Objet, di Venice Biennale kita sudah memenangkan award juga, Special Mention Award 2020 yang lalu, dapat sambutan juga dari Japan Good Design Award. Jadi saya rasa Indonesia sekarang udah mulai melek mata ya mengenai arsitektur progresif, terutama dalam ngomongin sustainability, itu juga jadi satu daya tarik ya. Oke, baik Pak Lim. Kita balik lagi ke ArtID 2023. Nah ini sepengetahuan saya gitu, sekenal saya dengan Pak Lim tuh selalu mensupport acara-acara arsitektural Pak.
gitu kan. Mau itu dari yang sebelum AKID ataupun sampai saat ini. Nah, pertanyaan saya kenapa sih Pak BioLiving itu cukup sangat support dengan program-program arsitektural yang selama ini diadakan gitu, khususnya di AKID dari awal sampai dengan AKID yang ketiga ini Pak Luki. Ya, saya aktif ikut ekonomi kreatif sejak 2008 ya. Lalu saya pelajarin sebenarnya secara industri kreatif siapa-siapa aja yang punya peran paling besar untuk merubah Indonesia. Saya kenal sama fashion, saya kenal sama product design, saya kenal interior dekorator, interior designer. Lalu 2012 tadi saya cerita ya, saya ketemu Wendy dan Bu Hara di tahun-tahun tersebut gitu. Namun setelah saya ngertiin secara semangat keprofesian, saya pribadi, ini kepercayaan saya pribadi ya, saya tidak mewakili siapa. Saya berasa Indonesia kalau maju harus ada titik poros yang ditemenin oleh teman-teman arsitek. Karena dari secara kerjasama, mereka yang saya lihat cukup netral bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Misalnya kalau produk desain kerjasama sama pemerintah, saya lihat agak susah ya berkembangnya. Lalu kalau asosiasi seperti fashion atau seperti produk desain, saya lihat kadang-kadang asosiasinya sendiri sudah terpecah jadi 3 gitu. Jadi saya lihat semangat untuk bertumbuh bersamanya agak susah. Lalu waktu saya juga termasuk di komite yang membangun Backcraft ya, Badan Ekonomi Kreatif. Di situ saya lihat jelas banget bagaimana ternyata nggak gampang sekali untuk membawa kebersamaan yang baik buat bangsa ya. Jadi ya saya udah di 2012-2013 mata saya udah melek ya. Saya rasa ini arsitek ya bukannya saya naik ya, cuman saya melihat satu kenyataan di mana teman-teman yang ada di sini ya bekerja dengan serius, dengan baik, pengen Indonesia maju ya. Pengorbanannya juga nggak dikit. Di waktu-waktu yang mereka bisa istirahat, mereka bisa kerja sangat baik untuk kemajuan bangsa. Jadi walaupun ini sangat slogan, tapi saya percaya mereka membawa kebaikan. Makanya BioLiving tahu ini mereka nggak gampang, kita mau benar-benar serius. Kalau mau majuin bangsa yang nanti anak-anak saya akan warisin, ya saya nggak punya banyak pilihan gitu. Ayahnya harus dorong best practice ke teman-teman arsitek gitu. Oke, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak dari saya. Yang selanjutnya nih Pak, mungkin kita bicara BioLiving sebagai manufaktur atau supplier material ya Pak. Saya yakin BioLiving sebelum AKID itu sering ikut exhibition, mau itu yang di Indonesia ataupun yang di luar. Nah, kalau mendengar dari tadi cerita Pak Firman, Pak Dhani, Bu Wendy, dan Pak Alvar kan memang AKID ini kan dibuat tidak hanya untuk mengeksibitkan atau pameran material, tapi gimana caranya material itu bisa berkolaborasi dengan arsitek atau praktisi gitu Pak. Nah kalau yang Pak Alim atau BioLiving rasakan saat ini selama mengikuti AKID, apakah cukup efektif event seperti ini atau memang ada beda segmen nih Pak sebetulnya dari sisi BioLiving dulu Pak mungkin? Ini saya jawab 2 angle ya. Satu angle pertama waktu AKID dibangun ya. Jadi AKID dibangun dengan satu keadaan di mana para penciptanya itu melihatnya visi. Jadi jarang sekali pameran itu memikirkan visi. Yang mana itu sangat susah ya. Kalau pamerannya cuma dilihat tahun demi tahun, saya rasa itu kayaknya kemajuannya susah ya. Tapi kalau pameran sendiri merindukan ada visi-visi apa yang bisa mereka pikirkan untuk Indonesia ke depan, saya bilang ini pameran bisa bagus gitu loh. Makanya waktu tahun pertama saya gabung, saya tahu ini taruhannya berat karena BioLiving tidak pernah tampil serius di pameran lokal. Lalu kalau mau pamerannya harus serius, saya harus gandeng 5-6 brand bareng-bareng dan harus tampil kuat. Jadi brandnya harus cukup ngangkat untuk bawa visi itu kelihatan Indonesia ini ke depan bisa seperti apa gitu loh. Ya, ini jawaban pertama. Jadi saya undang teman-teman kalau baik pemilik merek, developer atau arsitek yang pengen maju bersama lalu benar-benar mau belajar denger. Tadi kan udah banyak tuh ada ngomongin building information modeling, ngomongin keadaan identitasnya Indonesia yang dipikirkan oleh Wendy ya, Alvar juga bawa speaker yang luar biasa. Lalu Firman asosiasi menciptakan satu atmosfer yang baik gitu. Saya rasa pameran ini saya berani bilang pameran yang terbaik buat brand hadir bersama gitu. Lalu kedua, saya jawab dari kacamata pasar ya. Jadi pertama saya rasa kalau fair-fairan secara pasar ini banyak sekali pemilik merek atau termasuk arsitek yang mulai ngomong pameran-pameran biasa itu terlalu membosankan. Jadi kalau tiap tahun pameran produk atau pameran dagangan bagi building material itu tuh jadi ngebingungin karena
karena nggak ada judul aneh-aneh lagi tiap tahun ya, tampil beda tapi jualannya ya sama, ya hobi lagi, tempe lagi gitu loh. Jadi kalau itu disajikan dengan tokonya berubah-berubah ya judulnya nggak ada apa-apa lagi, cuman satu tempe berapa kilo gitu contohnya ya. Nah lalu kedua yang saya lihat juga sebenarnya ini boleh jujur ada Wendy juga yang ikut dari pertama ya, Firman juga menyaksikan dari pertama. Perhatikan deh, AKID ini dari awal ada, lalu pameran kedua dan saya rasa di pameran ketiga itu pertumbuhannya luar biasa cepat. Jadi dari jumlah tenant sama pengunjung itu melejit sangat tinggi. Jadi kelihatannya seolah-olah nggak hati-hati, ini seperti teori ya, kayak Alvar mendongeng temanya floating building gitu, Dani ngomongin augmented reality gitu ya, kayaknya mimpi gitu. Tapi saya berani yakin pasar itu membutuhkan itu gitu loh. Lalu pemilik building material juga nggak bisa lari masing-masing. Kan saya nggak bisa, saya mau bawa anyaman, satu ngomonginnya pink, yang satu ngomonginnya kuning gitu ya. Substansinya apa gitu loh. Waktu kita mau sama-sama mikir, kita nggak bilang kita tahu semuanya, tapi ini tuh oasisnya. Kalau teman-teman mau duduk bareng, ngajak ngobrol, tukar pikiran, kayaknya ada kelihatan beberapa titik terang gitu. IKN menuju kemana, maritim menuju kemana, lalu pemain seperti kami, kayak kami bisa cerita, yang kami lakukan dengan Foster & Partner seperti apa yang kami lakukan dengan Christian Dior di Paris secara materialitas. Jadi bocoran-bocoran itu kita bagi, lalu itu yang jadi satu ulikan bersama gitu loh. Itu dari kacamata saya ya, kenapa ini satu-satunya pameran yang saya rasa kalau IAI serius mau ngembangin ini sifatnya akan menggugah secara regional ya. Saya sih cukup pede yang selama mereka profesional, saya akan yakin Asia akan datang ke Indonesia, bukan Indonesia yang keliling Asia. Wow, keren. Potensinya besar ya Pak Lim di AKID ini ya Pak ya? Yang kamu nggak tahu kan berapa brand saat ini lagi merger, berapa Bayu aja juga tahu kan, BCI juga baru dibeli sama Swiss kan. Jadi sebenarnya industri kita ini lagi sangat bertumbuh banget gitu loh. Cuman kan kita nggak mau salah bergerak. Jadi inilah tempat dimana kalau kita mau sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, ya ini platformnya positif, tidak ada entertain, tidak ada sogok-sogokan, yang tahu kerja bener, pikir maju, ya di sini anak-anak muda bisa menenangkan dirinya, bertumbuh bersama gitu. Wah, Pak Lim, saya jadi penasaran nih Pak. Kalau untuk dari BioLiving sendiri, apa yang disajikan BioLiving di AKID nanti nih Pak? Boleh kasih bocoran sedikit Pak? Banyak Pak. Oh banyak ya? Berarti bocorannya banyak Pak, bocoran sedikit nih Pak. Apa satu ballroom dilanjut sama movement-nya Pak? Apa gimana Pak? Jadi di kami sendiri ada kerjasama dengan 40 merek ya. Saat ini udah 40 merek yang gabung sama kami. Lalu arsitek yang bergabung total ada 12 orang ya. Jadi instalasinya sendiri sebenarnya sih nggak ada aneh-aneh. Kami nggak berasa kami rame gitu ya. Kami lebih fokusnya sebenarnya mau jujur bikin instalasi yang benar-benar ngerti arsitektur yang baik itu adalah apa sih gitu loh. Lalu bisa ditanya sama teman-teman, kita nggak nunggu waktu enak baru bikin instalasi. Jadi dari sebelum kurasi jalan saya udah mulai siapin konsep gitu loh, supaya teman-teman ada waktu buat mikir. Termasuk speaker, saya rasa dari kurator juga udah jauh-jauh hari bukan mepet-mepet siapin speaker ya. Jadi persiapan ini dibikin untuk apa? Untuk bagaimana kalau kita mikirin perubahan arsitektur dibawa kemana, itu bisa belajar dari sini gitu ya. Dan sifatnya ya kamu bayangin lah, Bayu 40 merek bisa jalan bersama buat tahu sustainability dibawa kemana, lalu kalau ada pajak karbon mau dibawa kemana gitu. Ini semua kita semua dengan rendah hati kerja ya, bikin pameran, bukan pameran gede ya, tapi pameran yang cukup experiential, bikin masyarakat ngerti arsitektur tuh begini gitu loh. Yang gede-gede juga ada ya, itu biarin deh, yang lain-lain mau gede-gede kita oke gitu. Tapi kalau di timnya kita building teknologi, coba mencari tahu arsitek aspirasinya kemana, kita berapi-api untuk mewujudkan itu secara jujur gitu. Oke. Wah, ini akan menarik nih, kita akan menunggu hasilnya. Ya, ada makanan juga, baik. Kita bikin angkringan, itu bocorannya. Akan ada angkringan, jadi silakan datang. Mungkin kali ini bisa jauh lebih fun kali menurut saya.
Ini menarik ya jawabannya Pak Alim ya. Mungkin kalau manufaktur yang lain desain booth saya akan seperti ini gitu kan, akan minimalis. Tapi Pak Alim bilang akan ada angkringan teman-teman. Jadi jangan lupa datang. Nah itu hal yang menarik tuh. Jarang-jarang kita akan nemuin angkringan di sebuah event exhibition. Gitu. Pak Alim, thank you atas ngobrol-ngobrolnya. Jangan kemana-mana dulu. Cuman saya sedikit mau balik ke Pak Firman nih sebagai ketua panitia atau sebagai program direkturnya Pak gitu. Nah ini ada sebelum acara kita hari ini karena kebetulan Katalog Pro adalah platform digital untuk vendor-vendor material building gitu. Nah pada saat kita sudah menginformasikan kita ada acara ini, ada beberapa vendor material gitu yang masih menanyakan gitu, nggak mungkin karena kurang informasi atau sosialisasinya gitu. Masih ada beberapa pertanyaan. Masih boleh nggak sih kita berkontribusi menjadi sponsor membuka booth atau mungkin berkontribusi gitu mensupport acara ini dalam bentuk apapun. Nah kalau dari Pak Firman sendiri gimana Pak? Masih ada memungkinkan walaupun waktunya tinggal berapa ya? Seminggu lagi ya Pak? Seminggu hari? Iya, kurang lebih seminggu lagi. Iya. Rasanya sih kita masih membuka kemungkinan itu Mas Bayu, karena gini, ternyata yang ada beberapa rekan-rekan kita yang mungkin baru berencana, oh ya kita mau ikutan gitu, kemudian mencari sponsor dan sebagainya. Rasanya mungkin ini kita bisa coba kawinkan gitu ya antara demand-nya bahwa mereka ingin tampil di RSID juga, namun mungkin butuh sokongan dari teman-teman sponsor gitu ya. Nah ini nanti kita masih tetap buka, nanti tim rekanan kita dari CIS pasti akan siap membantu sih Mas Bayu. Oke, berarti ini akan untuk teknisnya mengenai bagaimana berkontribusi dari teman-teman brand lain gitu yang belum berkontribusi, itu bisa menghubungi tim dari CIS ya di sini ya Pak Firman ya. Oke. Baik, nah ini mungkin sedikit info teman-teman, RKID ini bekerja sama antara IAI Nasional juga dengan CIS sebagai organizer-nya ya Pak Firman ya. Ya, betul. Nanti apakah ada mungkin bisa dilihat di Instagram atau di website RKID atau CIS gitu, bagaimana sih untuk bisa berkontribusi atau support di RKID ini Pak? Ya, kita ada website ya, www.ars.id, kemudian di Instagram ada RSID Indonesia, ars.id.indonesia untuk update ya mengenai acara kita sampai dengan hari ini dan gimana persiapan sampai nanti hari H ya. Oke, baik. Berarti seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman ya mungkin yang hadir di sini yang juga sebagai supplier produk atau brand material building gitu ya. Masih ada kesempatan intinya ya Pak ya. Tapi nanti bentuknya seperti apa memang karena waktunya sudah mendekati, harus diskusi dulu gitu. Apakah masih ada kesempatan untuk bangun booth ataupun dalam bentuk support yang lain gitu ya Pak Firman. Memang nambahkan sedikit Mas Bayu. Jadi kalau booth ini kebetulan memang kita tidak semua booth akan didesain secara unik ya oleh tim arsitek. Kita sebutnya ada dua jenis. Jadi ada yang curated dan ada yang non curated. Yang non curated ini sebenarnya booth yang sifatnya lebih umum ya. Jadi tidak ada desain khusus, tapi kita sudah siapkan ada backdrop, kemudian ada totem untuk bagaimana meletakkan nama brand. Nah, dan sisanya udah bisa langsung masuk. Rasanya mungkin kalau yang non curated booth ini kita masih bisa, kalau untuk teman-teman dari sponsor yang ingin masuk ya, kita masih ada beberapa spot yang available gitu. Tapi mungkin udah nggak banyak sih. Moga-moga ini masih bisa direspon nanti sama tim CIS. Oke. Baik, mungkin nanti bagi teman-teman yang tertarik, tadi masih ada yang kesempatan untuk kalau masih ada yang tertarik untuk membuka booth, berarti lebih ke yang booth yang umum ya Pak ya, untuk yang spesial atau custom booth yang bekerjasama dengan praktisi itu memang mungkin karena waktu sudah mepet mungkin sudah tidak direkomendasiin. Iya. Oke. Baik, kita sudah masuk ke penghujung acara, tapi sebelum penutup karena di sini banyak narasumber dari yang kita hadirkan, saya tuh ingin menanyakan satu pertanyaan, tapi untuk mudah-mudahan masing-masing narasumber punya jawaban yang beda-beda. Mungkin mulai dari Pak Firman dulu. Saya ingin menanyakan kenapa harus datang ke RKID Pak? Ya kalau saya mungkin jawabannya nggak bisa singkat nih Mas. Nanti gimana nih Mas Bayu? Bebas Pak. Iya, karena kalau ditanya alasannya apa, saya punya 10 program di sini. Iya juga sih ya. 10 program berarti semuanya punya nilai unik yang mesti didatengin satu-satu. Tapi kalau buat teman-teman anggota IAI, rasanya ini salah satu cara buat mengejar kum paling cepat. Oke. Simpelnya itu menarik tuh. Singkat, jelas dan tepat sasaran tuh Pak. Nah, mungkin selanjutnya saya pertanyaan yang sama Bu Wendy.
Mungkin kalau dari sisi kurator nih, kenapa sih kita harus datang ke ArcID? Iya, mungkin dari saya juga sama ya, ArcID ini mirip sama kalau kita mempelajari arsitektur gitu. Arsitektur tuh nggak cukup hanya dilihat dari buku atau ditonton dari video YouTube atau apapun, tapi betul-betul harus dirasakan, dialami, di experience gitu. Jadi kita harus masuk ke dalam, menyentuh, ketemu sama orangnya, ngobrol, makan makanannya Pak Lim yang enak-enak itu tadi gitu, dan mendengarkan ngobrol sama yang lain. Jadi itu kayak paket komplit ya gitu. Jangan mau cuman pahe aja, tapi yang paket komplitnya gitu. Oke, terima kasih Bu Wendy. Dan setelah Bu Wendy, saya ingin mengundang lagi Pak Dani. Kita kan masih pertanyaan yang sama Pak Dani. Kenapa harus ke ini ya? Ya. Kalau menurut saya ya nomor satunya adalah supaya kita bisa keeping up dengan semua informasi yang ada. Karena saya kebetulan koordinat yang area BIM ini ya, Adoption 101 ya, mungkin dengan hadir di sini kita semua juga bisa keeping up dengan teknologi yang terbaru yang membuat kita menjadi lebih bijak ya menjawab tantangan-tantangan kita. Terima kasih Pak Dani. Dan selanjutnya Pak Alfa. Ya, Pak Alfa. Menurut saya pergi ke ArcID 2023 ini akan melihat banyak variasi diskusi, karena bukan hanya conference yang tadi Pak Firman bilang ada 10 program, lalu juga ada talk series. Lalu talk series itu juga kita undang dari institusi pemerintahan, lalu komunitas, lalu juga ada asosiasi perguruan tinggi arsitektur, mungkin juga ada orang tua yang lagi cari sekolah untuk anaknya. Jadi sangat bervariatif sekali, ya kan. Lalu ada pertemuan dari Four Nations, asosiasi arsitek Malaysia, Vietnam, Singapura dan Indonesia. Lalu juga Vietnam. Vietnam. Malaysia, Singapura, Thailand. Thailand, maksudnya Thailand ya. Iya, maaf. Lalu kita mengundang dari Kementerian Parekraf untuk berdiskusi bersama dengan IAI. Lalu ada gabungan semua ketua-ketua dari ketua landscape, konstruksi, dari interior, arsitek, itu semua gabungan membicarakan tentang sustainable cities dan the future cities. Khususnya mungkin lagi the hot topicnya saat ini adalah Nusantara. Lalu ada acara presentasi dari tanggap bencana, bagaimana kita kayak misalkan bencana yang baru saja terjadi ya di Cianjur dan teman-teman bisa melihat bagaimana sih dari produk pelakunya, lalu bisa lihat pavilionnya yang dibangun gitu kan, biarpun dalam arsitektur dalam skala kecil tapi dapat dilihat dan dirasakan seperti yang tadi Mbak Wendy bilang. Lalu ada presentasi Agakan Award. Jadi menurut saya pergi ke ArcID menambah wawasan dan menambah keseruan hidup untuk 3 hari. Thank you Pak Alfa, dosen sekali. Menurut saya anak UPH harus datang Pak, tolong ya. Oke, terakhir untuk Pak Lim, khususnya saya akan dua pertanyaan Pak. Selain kenapa harus datang ke ArcID, kenapa teman-teman brand material building harus support ArcID? Mungkin yang pertama dulu, kenapa harus datang ke ArcID Pak? Kalau mesti datang ke ArcID, simpel ya, karena ada kita semua ya. Oke. Kalau mau ada kita semua ya datang. Ya mungkin nambahin Alvar ya, bangunannya cantik, pasti Instagramable juga. Nah yang kedua Pak, kenapa teman-teman brand material atau vendor material harus support acara ArcID Pak? Ya kalau kalian mau lihat pameran arsitektur termaju dan tercepat tumbuhnya, ya ini silakan datang ke sini. Kalian bisa lihat kami yang biasanya tampil di pameran luar negeri hadir di sini karena ingin kebersamaan yang ingin membangun Indonesia juga. Jadi join us. Oke, thank you Pak Lim. Baik, mungkin saya coba sapa lagi teman-teman atau Bapak Ibu, mengingat kita sudah hampir di penghujung acara. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara hari ini? Sepertinya sudah cukup, Mas Bayu. Sepertinya sudah cukup. Jadi sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih Pak Firman, Pak Dani, terima kasih Pak Alvar dan Pak Lim. Pak Firman, Bu Wendy, Pak Dani, Pak Alvar, Pak Lim. Mengenai ArcID 2023 hari ini, sekali lagi saya sampaikan ArcID 2023 akan diadakan di ICE BSD dari tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2023. Jangan sampai nggak hadir, dan tadi sudah banyak alasan tuh ya dari seluruh panitia dan juga Pak Lim di sini sebagai brand yang support di acara ArcID. Akan banyak experience yang baru yang kita dapat, nggak hanya cuma melihat pameran dengan
booth yang skala besar dan mewah, tapi di sini juga akan kita bisa dapatkan experience baru dan bagaimana material building itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman praktisi khususnya arsitektur. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih pada tim dari ArcID. Di sini ada Pak Firman, kemudian Bu Wendy, Pak Dani, Pak Alfar, dan Pak Lin. Dan juga terima kasih untuk CIS yang sudah mengatur untuk acara ini hingga kita laksanakan hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Protox hari ini. Jangan lupa untuk hadir di ArcID tanggal 16 Maret di ISDSD, dan juga jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari katalog pro lainnya. Kita ada Protox dan juga Product of the Week Rabu minggu depan bersama Bostik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.